Bab 1876. Kalau tidak, kita semua akan menjadi Wulingzi oleh Da Fuangming. Mo Lang dengan hormat berkata. Oh, aku pernah mendengar tentang Luming. Beberapa waktu yang lalu, Luming menimbulkan badai di tanah suci bulan kuno. Sayangnya, klan Fengku belum lahir saat itu. Kalau tidak, dia akan tertindas. Angin tidak memiliki debu, mencibir dan berkata. Tuan Wuchen, kami juga melaporkan nama kamu, tetapi Luming tidak memberikan muka sama sekali. Dia mengatakan bahwa jika kamu tidak menerimanya, kamu dapat langsung menemuinya. Pangeran kedua Jinwu juga berbicara. Kesombongan dan ketidaktahuan benar-benar mencari kematian. Di tepi Feng Wuchen, pemuda lain berjubah hijau tidak peduli. Dia juga kebanggaan keluarga Feng, tapi dia tidak sekuat Feng Wuchen. Kamu ingin aku menemukannya? Hehe, oke, aku akan pergi mencarinya. Mulai sekarang, mereka tidak akan tinggal di halaman suci Yuanshan. Angin bebas debu, mulut acuh tak acuh, angkat tangan, melangkah keluar, ke arah luar. Klan angin Tianjiao lainnya, serta Mo Lang, pangeran kedua Jinwu dan lainnya, mengikuti. Gunung tempat tinggal Luming adalah tanah kosong. Dua sosok bertarung dengan sengit dan mengeluarkan gelombang yang mengerikan. Kedua pria ini adalah Long Chen dan Huang Li. Setelah 2 bulan berlatih, pencapaian panjang Chen akhirnya mencapai kesempurnaan Resi Agung. Begitu dia melangkah ke kesempurnaan Resi Agung, Huang Li menemukannya. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan mereka langsung terlibat dalam konfrontasi sengit. Pertarungan antara kedua pria itu sangat mirip, langsung, sombong dan berbau keras di depan, seperti pertempuran besar kuno di kedua ujungnya. Oh! Dengan suara gajah, lengan panjang Chen terangkat beberapa kali, dan hukum upaya maksimal bekerja secara ekstrim. Tinjunya terus-menerus meledak. Dengan setiap pukulan, seekor gajah raksasa terbang keluar dari udara dan berguling menuju gurun. Otot-otot Huang Li membengkak dan matanya menunjukkan kecemerlangan yang liar. Dengan raungan, dia terus meninju. Dengan setiap pukulan, seekor gajah raksasa dikalahkan. Setelah ratusan gerakan, mereka mundur ke kedua sisi, seperti dua binatang buas, saling menatap. Hahaha. Huang Li tertawa terbahak-bahak. Itu hanya keinginanku. Kita akan bertarung di lain hari. Semangat juang Long Chen tidak lemah sama sekali. Mereka saling memandang dengan perasaan kasihan dan penyesalan karena terlambat bertemu satu sama lain. Dua orang mengendalikan hukum yang sama, saling bertarung, memiliki peran yang sangat besar dalam mempromosikan satu sama lain, dapat menemukan kekurangan mereka sendiri dengan lebih baik. Meskipun lembah api penyucian Sentong, setelah masuk, juga dapat memadatkan sosok hukum yang sama seperti dirinya sendiri, tetapi bagaimanapun, itu dipadatkan dari barisan besar, dan masih ada celah besar antara Tianjiao yang asli dan orang-orang yang sebenarnya. Orang sungguhan, punya ide, bisa mengerti, menembus kelemahan, saling bertarung, efeknya lebih baik secara alami. Kedua pria itu berhenti berkelahi dan duduk bersila untuk menyerap batu asli dan memulihkan Yuan yang sebenarnya. Segera setelah itu, keduanya membuka mata mereka secara bersamaan dan melihat ke satu arah. Di arah itu, tornado yang mengerikan, dengan kekuatan penghancur, menyapu gunung tempat mereka tinggal. Siapa ini? Blokir. Long Chen, Huang Li meraung pada saat bersamaan. Tubuhnya naik ke langit dan bergegas ke tornado. Tinjunya terus meledak. Dengan serangkaian tinju yang menakutkan, tornado itu akhirnya diblokir oleh puluhan tinju. Kedua pria itu muram, dan pihak lain terlalu berani. Mereka mulai langsung di tempat mereka tinggal dan ingin menghancurkan halaman lain tempat mereka tinggal. Ini adalah buah merah yang menamparkan wajah dan memalukan. Di kejauhan, seorang pemuda berjubah hijau, dengan tangan di punggung, melangkah ke udara. Itu adalah angin dan debu. Dua raja yang kuat jarang ada di dunia. Feng Wuchen memandang Long Chen dan Huang Li dengan kagum. Anginnya bersih. Long Chen membuka mulutnya, wajahnya sedikit bermartabat. Orang ini bebas angin dan debu. Dia terlihat seperti boneka. Dia akan menangis nanti. Kekuatan liar itu menyeringai, dan matanya tajam. Saat ini, ada orang lain di gunung, dan mereka datang ke Huang Li dan Long Chen. Beberapa dari mereka adalah Tianjiao dari klan kelaparan. Lainnya adalah Tianjiao dari Istana Feng Huang, Sekte Senxiang dan Lei Shenzong. Pada saat yang sama, Feng Zhu Tianjiao lainnya, serta Mo Lang dan pangeran kedua Jinwu, juga datang dan berdiri di belakang Feng Wuchen. Kedua belah pihak terhunus, nafas yang kuat, bertemu di udara. Ombak di sini, tentu saja, juga mengejutkan Tianjiao dari puncak gunung lainnya, berdiri di kampaan satu demi satu, mengawasi dari kejauhan. Angin tanpa debu, angin yang meninggalkan celah. Aku tahu bahwa begitu Feng Wuchen keluar dari celah, dia pasti akan melakukan sesuatu dan tidak akan melepaskan Long Chen dan yang lainnya dengan mudah. Aku tidak tahu bagaimana mereka akan menghadapinya ketika mereka menghadapi Feng Wuchen. Tampaknya akan ada konfrontasi sengit lagi. Banyak orang berbicara, dan mereka menantikannya. Terakhir kali, Luming membunuh pangeran tertua Jinwu. Bagaimana Feng Wuchen memperlakukan Luming dan yang lainnya?
Feng Wuchen, dengan senyum tipis, berkata, kalian berdua adalah bakat yang langka. Berlindung padaku dan bantu aku melakukan sesuatu. Aku akan membiarkanmu menjadi tangan kananku dan tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Dia masih ingin menang atas Huang Li dan Long Chen. Jika dia memiliki dua raja untuk membantunya, dia pasti bisa menempati tempat di halaman suci Yuanshan. Membantumu, kamu buang air kecil dan jaga dirimu. Apa yang kamu lakukan? Huang Li langsung dimarahi. Mereka hanya menindas orang dengan negara mereka, dan mereka ingin kita bergabung dengan kita. Konyol. Long Chen juga mencibir. Sebagai raja, mereka tidak akan berlindung pada angin dan debu. Angin bebas debu, apakah kamu memiliki kualifikasi? Sekarang Feng Wuchen hanyalah tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Selama mereka membuat terobosan dan mengejar Feng Wuchen, mereka tidak takut padanya. Keras kepala, kalau begitu aku ingin melihat modal apa yang harus kamu teriakkan di depanku. Wajah bebas debu angin suram, melangkah keluar, langit dan bumi, angin melolong, angin kehancuran tak berujung, keluar dari udara tipis, menghancurkan dunia. Setiap hembusan angin seperti perusak yang mengerikan. Di ruang pemotongan, ada banyak jejak ganas di ruang tersebut. Angin bebas debu, itu juga seorang raja, dia mengendalikan angin kehancuran, kultivasinya adalah pencapaian paling suci dan minor. Meskipun pencapaiannya sama dengan pangeran tertua Jinwu, kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada pangeran tertua Jinwu. Long Chen dan Huang Li memiliki mata yang bermartabat, dan kekuatan suci di tubuh mereka berjalan dengan liar. Mereka penuh dengan hukum kekuatan, dan semangat ganas mereka terungkap. Mereka seperti dua binatang buas yang tidak aktif, dan mereka dapat melakukan serangan mendadak kapan saja. Keluar. Pada saat ini, angin bebas debu, tekanan satu tangan, angin kehancuran yang mengerikan, menuju Dragon Chen dan gurun tersapu. Ledakan, ledakan. Long Chen dan Huang Li mulai pada waktu yang sama. Mereka terus meninju, dan langit bergetar. Udara benar-benar terkompresi bersama, membentuk momentum yang mengerikan dan bertiup menuju angin kehancuran. Di langit, ledakan terus-menerus, meledakkan puluhan raungan, getaran panjang tubuh Chen dan Huang Li bola-balik. Bagus untuk menghentikanku, ayo. Tubuh bebas debu angin terbungkus oleh angin, terus melangkah, setiap langkah, angin semakin kencang, melolong melintasi langit, awan langit, lama tersapu angin. Dua tornado mengerikan, masing-masing, menuju Huang Li dan Long Chen Juan. Bab 1877 Subscribe Penatua. Lakukan yang terbaik untuk membuatnya terlihat seperti kepalan tangan. Suara gajah terdengar di langit, dan kekuatan suci Long Chen mendidih. Dengan satu pukulan, seekor gajah naga arcayan yang besar muncul, mengaum ke langit, menginjak langit dan berlari ke depan. Lakukan yang terbaik untuk membintangi tinju. Huang Li juga mengepalkan tinjunya. Di tinjunya, sebuah bintang muncul, seolah-olah dia mendorong bintang itu dan menuju tornado. Tinju mereka penuh dengan kekuatan tak terbatas. Mereka dapat mematahkan semua jenis metode dan langit. Gajah raksasa dan bintang-bintang masing-masing bertabrakan dengan dua tornado, dan mereka mengaum. Akhirnya, kedua tornado itu diblokir dan menghilang di langit. Dua gerakan berturut-turut diblokir, yang membuat wajah angin bebas debu sedikit suram. Dia adalah tempat yang paling suci. Dia tidak bisa dengan mudah menjatuhkan dua tempat suci. Sayang sekali membicarakannya. Hancurkan bila badai. Ada bilah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, yang sangat tajam dan memiliki kekuatan penghancur. Wah, wah, wah. Satu demi satu, bilah penghancur badai melesat menuju Long Chen dan Huang Li. Long Chen dan Huang Li mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi kultivasi mereka terlalu lemah dan dalam bahaya. Kalau begitu orang-orang ini, berikan kepada kami. Tian Jiao dari klan Yufeng sedang menatap istana Phoenix. Orang lain dari sekte Dewa Gajah melangkah ke arah mereka. Molang, pangeran kedua Jinwu dan yang lainnya mengikuti dan melancarkan serangan yang mengerikan. Kirim berita, panggil orang, dan pertahankan dengan sekuat tenaga. Seorang Tian Jiao di istana Phoenix banyak minum, dan mereka semua menyebarkan berita dengan Yufu, lalu mulai bertahan. Beberapa dari mereka masih berlatih di beberapa tempat di tempat suci, bukan di sini. Mereka kecil dan hanya bisa bertahan. Beberapa anak muda dari suku kelaparan melangkah maju dan berdiri di depan kerumunan. Tomahawk dan gada besar meledak dan meledakkan beberapa Tian Jiao. Ini sangat kuat. Beberapa dari mereka adalah roh kelas atas. Mereka besar dan berbeda dari orang biasa. Apa asal-muasal dari tubuh ini? Molang dan seorang pemuda berkebangsaan barbar bergerak. Tubuhnya terpesona, tubuhnya mati rasa, dan lengannya kesemutan. Dia hampir mematahkan tulangnya. Itu mungkin salah satu klan kuno, orang-orang dari klan kelaparan. Seorang Feng Zhu Tian Jiao membuka mulutnya. Sebagai ras kuno, mereka secara alami tahu tentang orang barbar. Klan kuno. Molang dan yang lainnya menarik napas. Orang-orang kuno, yang diwarisi dari zaman kuno, memiliki metode rahasia yang mengerikan, dan detailnya tidak dapat dipahami. Klan kuno manapun tidak bisa diremehkan. Berikan kepada kami, dan kamu akan berurusan dengan orang lain.
Tian Jiao klan angin membuka mulutnya, diisi dengan angin yang mengerikan, dan membunuh pemuda dari suku kelaparan. Serigala hitam dan yang lainnya menyerang yang lain. Meskipun kamu tidak dapat membunuh di halaman suci Yuanshan, selama kamu tidak menyia-nyiakannya atau membunuhnya. Mereka akan memukuli orang-orang keras kepala seperti Istana Phoenix dan Shen Xiangzong sampai mati, dan kemudian mengusir mereka dari halaman suci Yuanshan. Jumlah orang di klan kebangsaan Huang, Istana Phoenix, klan Gajah Dewa, klan Dewa Guntur dan sebagainya relatif kecil. Untuk sementara waktu, mereka benar-benar inferior, dan beberapa orang terluka. Dan Long Chen dan Huang Li juga tidak mudah menderita, juga sepenuhnya tertiup angin, terguncang bola-balik. Jika keduanya tidak mempraktikkan hukum kekuatan maksimal, dan tubuh roh juga bagus dalam kekuatan, ini juga berarti pertahanannya sama kuatnya, jika tidak, aku akan dikalahkan. Tapi meski begitu, itu tidak akan bertahan lama. Saat mereka dalam bahaya, sesosok di kejauhan terbang dengan cepat. Sebelum pria itu tiba, napas dingin dan terik keluar. Kedua parang itu berputar dengan cepat, membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan dan menekan angin. Bulan musim gugur ada di sini. Hukum Yin dan Yang. Angin mata bebas debu sedikit koagulasi, lambaian satu tangan, penghancuran bila badai, menuju bulan musim gugur yang terpotong di masa lalu, dan dua parang autumn moon terus bertabrakan, Mars. Membunuh. Membunuh. Long Chen dan Huang Li memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan sengit. Dia mengalahkan puluhan pedang penghancur badai secara berurutan. Kekuatan tinjunya seperti pelangi yang menembus matahari dan bertiup ke arah angin dan bebas debu. Jika kamu ingin melawan, itu jauh dari cukup. Angin bebas debu dan dingin. Ketika dia membuka mulutnya, dia meniupkan angin kencang yang tak berujung, yang mematahkan kekuatan tinju Long Chen dan Huang Li. Bulan musim gugur, naga Chen, Huang Li bergandengan tangan, dan debu angin melancarkan pertempuran sengit. Sungguh menakjubkan bahwa ketiga orang suci agung memiliki tubuh raja yang sempurna, tetapi bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat melawan angin dan debu. Ya, jika ada lebih banyak orang, aku khawatir kita bisa bertarung. Huang Ling itu, aku tidak tahu apakah terobosan dari orang bijak agung telah selesai atau belum. Orang-orang di kejauhan sedang berbicara. Sua, sua. Dan saat ini, selalu ada sosok yang terbang dari kejauhan. Mereka adalah Istana Phoenix, Sekte Dewa Gajah, dan orang-orang yang berlatih di tempat lain. Mereka menerima pesan itu dan bergegas datang. Makan kakekmu dua palu. Dua palu besar melambai di gurun. Mereka datang dari jauh. Palu godam itu seperti angin puyuh dan menghantam pangeran kedua Jinwu. Tekanan yang mencengangkan pada palu godam membuat pangeran kedua Jinwu terlihat pucat dan dipenuhi dengan api matahari yang besar untuk dilawan. Tetapi ketika palu godam jatuh, pangeran kedua Jinwu berteriak, dan sepasang sayapnya hancur berantakan, dan tubuhnya terlempar keluar dan terluka parah. Meskipun pangeran kedua Jinwu juga seorang bijak yang hebat, tubuh rohnya hanyalah tubuh roh surgawi berukuran sedang, yang sama sekali tidak sama dengan tanah kosong, dan rusak parah oleh satu gerakan. Dengan alam liar, Istana Phoenix dan Zhongmen Tianjiao lainnya bergegas kembali, mereka akhirnya perlahan menstabilkan situasi, tetapi masih tertinggal. Lagi pula, ada Tianjiao dari klan Feng di sisi lain. Selain menara Sirius, Wan Jia, Jinwu dan sebagainya, setidaknya ada selusin pengikut Tianjiao di Tanah Suci Bulan Kuno, dan mereka telah bergabung dengan klan Feng. Ada terlalu banyak orang di grup ini. Orang-orang dari klan Huang dan Istana Phoenix hanya bisa bertahan, bukan melawan. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang terluka. Pada saat ini, lagu Phoenix, berdering di langit, Phoenix yang berapi-api, terbang dengan cepat, akan menjadi menara Sirius, keluarga Jinwu dan sejumlah besar Tianjiao. Ini api abadi. Seseorang berseru. Menyentuh, menyentuh. Dengan suara api dan Phoenix serta pengoperasian hukum api mayat hidup, satu persatu Tianjiao mudah ditembakkan dan memuntahkan darah. Beberapa dari mereka lemah dalam kultivasi, dan mereka langsung terluka dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Ini Huang Ling. Sialan, dia juga menembus resi agung untuk menyelesaikannya. Serigala hitam meraung. Saat berikutnya, api abadi menyerang Serigala Mo terbang keluar, memuntahkan darah. Huang Ling, terobosan dari orang bijak agung, hampir tersapu di level yang sama. Bahkan jika klan angin memiliki beberapa roh surgawi yang unggul, Tianjiao bukanlah lawannya. Dia ditekan oleh Huang Ling dan akhirnya dilukai oleh Huang Ling, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dengan partisipasi Huang Ling, mereka segera menstabilkan situasi dan mendapatkan keuntungan. Huang Ling, kamu pergi membantu Long Chen dan mereka, di sini kita bisa berhenti. Salju Muking menangis. Huang Ling melukai beberapa Tianjiao terkuat di pihak lain, dan pihak lain lemah. Di pihak mereka, dengan kerjasama yang kuat dari kaum barbar, tidak ada masalah dalam perlindungan diri. Yah, hati-hati. Huang Ling meninggalkan sepatah kata pun, tubuhnya bergerak, Phoenix yang dibentuk oleh api abadi memanggil, dan terbang ke angin tanpa debu. Bab 1878 Subscribe Penatua. Huang Ling adalah tubuh Phoenix abadi. Dia mengendalikan hukum api undead dan memiliki vitalitas yang kuat.
Dia hampir berubah menjadi api abadi dan langsung menuju angin dan bebas debu, tidak takut pada angin kehancuran, menghalangi sejumlah besar angin kehancuran. Dan Autumn Moon, Naga Chen, Huang Li, mengambil kesempatan untuk menyerang. Untuk sementara waktu, angin hujan dipukul mundur beberapa kilometer. Jangan berpikir bahwa banyak orang berguna. Anginnya bersih dan menderu-deru, dan seluruh tubuhnya transparan, seolah berubah menjadi angin kencang. Angin kencang antara langit dan bumi menjadi lebih kuat dan lebih ganas. Di sekitar angin bebas debu, tornado terbentuk satu demi satu. Selain itu, ada juga bilah badai yang merusak. Serangan dahsyat menyapu ke arah Long Chen. Aku akan melawan, kamu menyerang, sangkar keabadian. Minuman Huang Mingjiao, nyala api tak berujung berdifusi, berubah menjadi sangkar api besar, menghalangi di depan, menghalangi badai yang merusak, menghalangi. Pada saat yang sama, naga melangkah maju untuk mempertahankan Wu Lingchen. Dan Autumn Moon, berdiri di belakang Huang Ling, tidak perlu mengatur pertahanan mereka sendiri, menyerang dengan sekuat tenaga. Qiu Yue menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan serangannya sangat mengerikan. Dengan berkah dari hukum Yin dan Yang, kedua parang tersebut memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa dan terus-menerus bertiup ke arah angin dan bebas debu. Sepotong langit dan bumi ini, seolah-olah akan dihancurkan, yang lain, jauh dari medan perang mereka. Perang Lima Raja. 4 orang suci agung melengkapi tubuh raja, dan melawan satu tubuh raja kecil yang suci. Ini pemandangan langka. Pada saat ini, semakin banyak orang yang menonton perang dari jauh, dan bahkan banyak Tianjiao yang kuat yang tidak dapat meninggalkan pintu yang tertutup muncul. Di antara mereka, sekelompok orang yang mengenakan jubah putih salju sangat menarik perhatian, terutama salah satu wanita tercantik di dunia. Jika Lu Ming ada di sini, dia akan terkejut, karena wanita ini adalah Xian Yanjun. Itu orang suci kuno. Siapa wanita itu? Betapa cantiknya. Dikatakan bahwa dia adalah Tianjiao yang mengerikan dari keluarga Shen kuno. Dia sangat kuat. Banyak orang melihat kelompok orang Xian Yanjun dan berdiskusi secara rahasia. Namun segera, perhatian orang terfokus pada pertempuran di depan. Sungguh menakjubkan bahwa 4 orang suci agung memiliki tubuh raja yang sempurna. Jika mereka semua menerobos ke alam paling suci, mereka akan menimbulkan badai di halaman suci Yuanshan. Aneh kalau raja selalu sombong dan mandiri. Bagaimana mungkin keempat raja ini bersatu untuk melawan angin dan debu? Tampaknya karena seorang pria bernama Lu Ming. Lu Ming, kamu telah ditutup sebelumnya. Aku tidak tahu. Lu Ming, yang bergabung dengan Yuanshan Seng Yuan belum lama ini, adalah anak kekacauan. Apa, anak kekacauan? Beberapa orang berseru, tetapi tanpa diduga, putra kekacauan lainnya muncul di halaman suci Yuanshan. Tidak heran jika banyak raja akan berkumpul. Jika itu karena putra kekacauan, itu tidak mengherankan. Lu Ming. Xian Yanjun berbisik, di mata yang indah, mengungkapkan cahaya aneh. Pada saat ini, keempat Long Chen, bekerja sama untuk melawan Feng Wuchen, akhirnya kembali ke inferioritas mereka. Namun, Feng Wuchen, bagaimanapun, adalah budidaya tanah suci. Alamnya terlalu tinggi, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menang. Tapi mereka berempat bekerja sama satu sama lain, dan sangat sulit bagi mereka untuk menang. Pertempuran sengit, tetapi kedua belah pihak tidak bisa menang. Hehe, ini benar-benar ganas. Saat ini, tawa dingin datang, 2 anak muda berkumpul. Itu mereka, Luo Pokong, Kong Lang. Melihat kedua orang ini, wajah banyak orang berubah dengan liar. Bagaimana keduanya bisa bersama? Banyak orang memiliki wajah serius. Karena Luo Pokong dan Kong Lang adalah raja, dan konon belum lama ini keduanya masuk ke alam maha suci. 2 raja dari tanah suci berkumpul. Itu pelacur itu. Mata Luo Pokong menatap langsung ke bulan musim gugur, memancarkan warna dingin di matanya. Ketika dia berada di tanah suci Guyang, dia dikalahkan oleh Lu Ming karena bulan musim gugur dan kehilangan wajahnya. Kakak Luo, apakah kamu kenal wanita itu? Kong Lang tertawa. Wanita itu adalah wanita yang disukai kakakku Luo Changqiong, tetapi setiap hari dia menentang Luo Tianzong besarku. Beberapa waktu lalu, aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak berharap bertemu di sini. Aku akan membawanya turun dan mengirimnya ke kakakku. Setelah mengatakan itu, Luo memecah suasana dan melangkah keluar satu langkah. Di tubuhnya, ada hukum penetrasi. Tubuhnya tampaknya dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, muncul tidak jauh dari bulan musim gugur. Dia mengulurkan tangan, 5 jari, seperti 5 tombak, menusuk ke arah bulan musim gugur. Wajah Qiu Yue sangat berubah. Dia tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba menyerangnya. Luo Pokong, Autumn Moon Jiao Minuma, hanya bisa mengeluarkan kekuatan penuh, mengambil kembali 2 parang, menuju Luo Pokong. Tapi Luo Pokong sekarang menerobos ke alam paling suci, dan kekuatan bertarungnya melonjak. Dia mengambil kedua parangnya dan terbang keluar. Qiu Yue, tinggalkan orang-orang ini dan pergi ke saudaraku Luo Changqiong. Luo memecah udara dingin. Jangan berpikir, aku memilih siapa, juga tidak akan memilih Luo Tianxiong, biarkan dia mati hati ini.
Auto Moon acuh tak acuh. Tuannya juga memberitahunya bahwa Luo Changqiong menghilangkan ingatannya untuk mendapatkannya. Dia hanya membencinya. Aku tidak tahu bagaimana memujimu. Merupakan berkahmu bahwa kakak laki-lakiku memandangmu. Wajah Luo Pokong tenggelam, dan jari-jarinya terus menunjuk. Tenda tombak yang mengerikan menembus kekosongan dan meledak ke arah bulan musim gugur. Tubuh Qiu Yue mundur dengan tajam dan pecah dengan seluruh kekuatannya untuk melawan, tapi itu masih benar-benar dalam angin kencang dan dalam bahaya. Tidak, Nona Qiu Yue dalam bahaya. Aku akan membantunya. Wajah Huang Li sangat berubah. Lu Ming adalah sesepuh asing berkebangsaan Huang. Dia memiliki kebaikan yang besar terhadap kewarganegaraan Huang dan menghormati statusnya. Qiu Yue dan Lu Ming memiliki hubungan yang baik dan pernah ke kewarganegaraan Huang bersama. Oleh karena itu, Huang Li tidak akan pernah membiarkan Qiu Yue melakukan sesuatu. Tubuhnya berkedip, menuju Luo Pokong bergegas, tinju ganda terus membombardir. Di luar kemampuanku. Luo mematahkan telapak tangannya dan melihat tombak panjang. Saat tombak berguncang, serangkaian tombak menembus, menghancurkan kekuatan kepalan tangan Huang Li dan membuatnya mundur. Di sisi lain, Qiu Yue mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan terhadap Luo Pokong. Namun, kultivasi Luo Pokong terlalu kuat, senjata tersapu, mematahkan serangan bulan musim gugur. Huang Li mengambil kesempatan untuk bergegas ke Qiu Yue dan bergandengan tangan dengan Qiu Yue untuk melawan Luo Pokong. Tapi Luo Pokong juga seorang raja, dan kultivasinya adalah alam paling suci. Meskipun dia baru saja menembus Roh Kudus, kekuatan tempurnya sedikit lebih buruk daripada angin dan bebas debu, tetapi tidak banyak. Bahkan jika Huang Li dan Qiu Yue bergandengan tangan, mereka benar-benar kalah. Dan di sisi lain, Huang Ling dan Long Chen dua orang, juga benar-benar jatuh tertiup angin. Dalam pertempuran ini, situasinya sangat berubah karena intervensi Luo. Dalam pertempuran ini, Huang Ling, Long Chen dan yang lainnya dalam kesulitan. Menghadapi dua raja di Tanah Suci, mereka tidak bisa menjadi saingan. Ya, aku khawatir aku akan rusak parah. Aku akan meledak dari halaman suci Yuanshan dan kehilangan muka. Beberapa orang mendesah. Intervensi Luo Pokong, Huang Ling dan yang lainnya tidak memiliki peluang, apalagi ada gelombang Kong dengan Luo Pokong, apakah dia akan ikut campur? Bab 1879 Subscribe Penatua. Di lembah api penyucian Sentong, setelah beberapa saat berlatih, Lu Ming akhirnya berhasil menembus belenggu, menembus kesempurnaan Santo Agung, dan napasnya membumbung tinggi. Di sampingnya, potongan-potongan batu mentah pecah berkeping-keping dan berubah menjadi ki bergulir, yang mengalir ke tubuh Lu Ming dan berubah menjadi kekuatan suci. Ada dua hati suci di tubuh Lu Ming. Pada saat ini, dia mencapai kesempurnaan Santo Agung, dan kekuatan sucinya tidak ada bandingannya. Aku tidak tahu berapa lama sebelum napas Lu Ming menyatu. Kali ini, aku telah memperoleh banyak. Aku telah membuat terobosan dalam kultivasi aku. Aku telah mencapai kesempurnaan orang bijak yang agung. Aku pikir sudah waktunya untuk keluar. Lu Ming berpikir. Terakhir kali aku membunuh Pangeran Besar Jinwu, aku tidak tahu apakah orang-orang dari klan Feng akan membalas jika mereka meninggalkan Bea Cukai. Meskipun tidak ada pembunuhan di halaman suci Yuanshan, selama kamu tidak menaiki platform hidup dan mati, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi Lu Ming masih khawatir. Lu Ming melangkah ke pintu keluar lembah api penyucian Sentong. Bola balik, kecepatannya sangat cepat, tanpa ada halangan. Setelah beberapa saat, Lu Ming keluar dari lembah api penyucian Sentong. Sepertinya gelembung masih berlatih. Lu Ming tersenyum dan kemudian bergerak. Saat dia keluar, sepertinya ada pesan yang datang dari Yufu. Lu Ming mengeluarkan rune batu giok dan menyapu perasaan spiritualnya. Wajahnya tiba-tiba berubah. Itu adalah berita dari orang-orang Istana Phoenix bahwa mereka sedang menghadapi krisis saat ini. Faktanya, beberapa Tianjiao dari Shen Xiangzong di Istana Feng Huang terus mengirimkan pesan kepadanya. Sebelum dia berada di lembah api penyucian Sentong, dia tidak bisa masuk sama sekali, tetapi mereka tidak menyerah dan terus menyebarkan berita. Sekarang Lu Ming meninggalkan celah dan secara alami menerima berita itu. Klan Angin, dan Luo Pokong. Di mata Lu Ming, gumpalan tepi melintas, dan kemudian kekuatan suci mengalir, dan bentuk tubuhnya seperti sinar cahaya, menembus kehampaan. Saat ini, apakah itu bulan musim gugur, Huang Li, atau Huang Ling dan Long Chen, berada dalam bahaya. 4 orang bergandengan tangan, itu bukan lawan Feng Wuchen dan Luo Pokong. Wah. Luo mematahkan tombak di tangan kosongnya dan meledak, berubah menjadi serangkaian tombak, yang menusuk titik kunci bulan musim gugur dan tanah kosong. Setiap tombak mengandung kekuatan hukum penetrasi, yang dapat menembus segalanya, bahkan hukum lainnya pun dapat menembus. Saat ini, tubuh Huang Li telah tertusuk di 2 tempat oleh tombak, cerah sebelum dan sesudah, darah mengalir. Jika bukan karena konstitusi khusus, kekuatan yang tak tertandingi dan vitalitas ulet dari kaum barbar, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Tapi dia masih di depan bulan musim gugur. 2 orang menampilkan kekuatan penuh, dan Luo menghentikan perang kosong. Puff! Dia harus menghindari tombak, atau dia akan tertusuk lagi.
Dan saat ini, situasi Huang Ling Longchen tidak jauh lebih baik. Dengan vitalitas Huang Ling yang mengerikan, mereka sangat pucat saat ini. Di mana Lu Ming bersembunyi? Biarkan dia keluar untuk bertarung denganku. Dingin untuk diminum. Terakhir kali dia dikalahkan oleh Lu Ming, wajahnya hilang. Kali ini, dia menerobos tanah suci, jadi dia harus mempermalukan Lu Ming. Aku khawatir kamu tidak punya cukup waktu untuk bertemu denganmu, Lu Ming Ruo. Huang Li menyeringai. Pria ini dikalahkan oleh Lu Ming terakhir kali. Jalan bulan musim gugur. Hahaha, begitu. Ternyata jenderal yang dikalahkan Lu Ming berani datang ke sini. Huang Li tertawa. Diam, jika Lu Ming berani muncul, aku akan memintanya untuk berbaring di depanku dan memohon belas kasihan. Sayangnya, dia telah menjadi pemula sekarang, dan dia tidak berani bersembunyi. Luo Pokong mencibir. Apakah kamu mencariku? Tiba-tiba, suara dingin datang dari kejauhan. Kemudian, cahaya pelangi, dengan kecepatan luar biasa, terbang dari jauh, dalam sekejap mata, terbang ke sini. Cahaya pelangi ini tidak berhenti, langsung dilarikan ke Luo Pokong, sebuah monumen penjara besar muncul, menuju penindasan Luo Pokong. Lu Ming. Luo Pokong meraung dengan marah, dan tombak itu meledak dan menusuk bayangan kosong prasasti penjara. Bayangan virtual dari prasasti penjara Zen meledak, dan tubuh Luo Pokong terkejut dan mundur beberapa langkah. Sua. Saat cahaya menyatu, sosok Lu Ming muncul. Ini Lu Ming. Huang Ling dan yang lainnya bergerak dalam hati mereka, menunjukkan kegembiraan mereka. Istana Phoenix, klan Gajah Dewa, dan orang-orang yang terlantar juga bahagia di hati mereka. Aku tidak tahu mengapa, selama mereka melihat kedatangan Lu Ming, hati mereka akan tenang, seolah-olah Lu Ming dapat menarik badai. Lu Ming, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa membalikkan keadaan dalam keadaan seperti itu. Di kejauhan, di antara orang suci kuno, Xian Yanjun berbisik. Apakah pria ini putra kekacauan? Beberapa orang yang belum pernah bertemu Lu Ming mau tidak mau berbisik, menunjukkan keingintahuan dan harapan. Bisakah kemunculan putra kekacauan mengubah situasi? Bulan musim gugur, Huang Li, kamu pergi membantu Huang Ling dan memberikannya kepadaku. Lu Mingdao. Bagus. Tanpa ragu, bulan musim gugur dan kekuatan sunyi, terbunuh oleh angin, bebas debu, dengan bantuan bulan musim gugur dan kekuatan limbah, akhirnya menstabilkan situasi. Haha, Lu Ming, kamu di sini pada waktu yang tepat. Hari ini, aku akan menginjakmu di bawah kakiku dan membiarkanmu menderita penghinaan. Luo Pokong menatap Lu Ming, matanya berbinar dengan kesempatan membunuh yang dingin. Sekarang, dia telah menembus alam suci, dan kekuatan bertarungnya telah melonjak. Dia memiliki kepercayaan diri 10% untuk mengalahkan Lu Ming. Baru saja, Lu Ming memukulnya mundur beberapa langkah karena dia tidak memainkan banyak kekuatan dengan tergesa-gesa. Jenderalku yang kalah, karena kamu telah dikalahkan sekali, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Lu Ming berbicara dengan dingin, penuh dengan kepercayaan diri yang kuat dan keyakinan yang pantang menyerah. Kali ini, kamu yang kalah, bunuh. Beberapa ratus senjata muncul, dan tombak itu meledak. Keterampilan kecil, berikan padaku. Lu Ming mengerahkan keterampilan senjutiannya, dan tinjunya terus-menerus meledak. Prasasti tinggi dan tinggi tampaknya menekan segalanya. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Tombak pecah berkeping-keping, satu demi satu, yang ditekan oleh prasasti penjara dan berubah menjadi pemborosan energi. Lu Ming melangkah maju, menerobos penembak jitu tombak, dan meledak ke arah Luo Pokong. Wajah Luo Pokong tenggelam, dan tombaknya berdengung seperti kilatan petir. Kapan? Sebuah prasasti penjara besar muncul, dan tombak itu berhadapan muka, bang berat bersamaan. Bang! Bayangan kosong prasasti penjara meledak dan tombak bergetar tanpa henti. Tubuh Lu Ming dan Luo Pokong bergetar bersamaan dan mundur beberapa langkah. Banyak penonton di kejauhan terkejut. Sangat kuat sehingga hanya satu orang yang bisa melawan seorang raja di Tanah Suci. Seseorang berbicara dengan kaget. Begitu dia mulai, prestasi Lu Ming terungkap, dan dia adalah orang suci yang hebat. Seperti Huang Ling, mereka mampu menahan angin dan debu hanya ketika keempat raja bergandengan tangan. Dan Lu Ming sendirian, bisa bertarung dengan Luo Pokong. Layak menjadi anak kekacauan, kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan. Beberapa orang mendesah. Wajah Luo Pokong juga suram, di matanya, lebih banyak Sengji. Membunuh. Tombak itu, seperti kilat, meledak ke arah daratan. Kekuatan-kekuatan penembus hukum sangat mencengangkan. Lu Ming, sama sekali tidak takut, melangkah maju, dan kekuatan surgawi penjara kota terus-menerus membombardir. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung puluhan jurus, dan hasilnya seimbang. Bab 1880 Subscribe Penatua. Sangat mengecewakan untuk menerobos yang paling suci, dan itu hanya kekuatan bertarungnya. Lu Ming membuka mulutnya, penuh ironi. Kematian, kehancuran. Luo memecahkan udara untuk minum. Dia memecahkan kekuatan sihir dan memberikan pukulan terkuat. Kekacauan merampok jari.
Lu Mingyi menunjukkan bahwa kekacauan perampokan pecah, dan pengeboman senjata panjang pihak lain bersama-sama bersenandung. Getaran gila tombak tampaknya telah menahan tekanan yang kuat, sementara tubuh Luo Pokong bergetar hebat dan mundur lagi dan lagi. Keterampilan sihir Luo Pokong sekitar 85%, dan itu adalah hukum raja, dan kekuatannya sangat luar biasa. Namun, keterampilan sihir Lu Ming adalah 80%, tetapi itu adalah hukum kekacauan. Kekuatannya sama dengan 90% dari hukum raja, dan masih mengalahkan Luo Pokong. Pukulan terkuat, tapi hanya itu. Tekan. Jari-jari Lu Ming terus menunjukkan energi antara langit dan bumi, tergila-gila pada konvergensi jari Lu Ming, formasi terus-menerus dari beberapa jari besar menuju titik kosong yang rusak Luo. Penetrasi pamungkas. Luo Pokong minum, tubuhnya tampak membungkuk, lalu terlontar, meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan restu dari kekuatan suci tanah suci, daya tembus tombaknya menjadi lebih menakjubkan dan berhadapan dengan Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa raungan, Luo mematahkan tubuh kosong itu dan mundur. Luo Pokong mundur, Lu Mingjin menunjukkan jari tangan kanannya terus-menerus, dan menunjukkan kekacauan untuk merampok jari tersebut. Di tangan kirinya, aturan susunan bergerak, dan rune tak berujung menyebar keluar, membentuk kekuatan segel, dan menuju Luo Pokong. Luo memecahkan kekosongan berulang kali untuk mundur, tidak berani membiarkan kekuatan segel menempel di tubuh. Luo memecahkan udara dan dikalahkan. Dia jatuh melawan arah angin. Kekuatan Lu Ming sangat buruk. Tian Jiao lainnya terkejut melihat pemandangan ini. Sebelumnya, Lu Ming mampu melawan Luo Pokong, yang sangat mengejutkan. Sekarang, Lu Ming sebenarnya mampu menekan Luo Pokong. Luo Pokong, apakah kamu tidak akan menginjakku hari ini? Mengapa kamu terus kembali? Lu Ming membuka mulutnya, penuh ironi, tapi ofensifnya, tidak pernah berhenti, lebih kejam. Hukum kekacauan tangan kanan, tunjukkan jari perampokan kekacauan, terus-menerus tunjukkan. Hukum jalan susunan tangan kiri dipenuhi dengan rune tak berujung, membentuk kekuatan segel. Kita harus membuka segel Luo. Meskipun daya tembus Luo Pokong kuat, ia ditekan oleh kekacauan. Dia hanya bisa mundur terus-menerus dan tertinggal sepenuhnya. Lu Ming. Terakhir kali di Tanah Suci Guyang, satu-satunya kuil, dia gagal bersaing dengan pencapaian orang bijak Lu Ming, dan dikalahkan oleh Lu Ming di depan umum. Hari ini, dia memasuki halaman suci Yuanshan, menerobos alam yang paling suci, ambisius, untuk bersaing dengan para pahlawan dunia, tetapi Lu Ming masih dikalahkan dan ditekan. Dia merasakan embusan udara di dadanya, yang membuatnya sengsara. Bersenandung, bersenandung. Jari tangan kanan Lu Ming terus menunjuk ke arah kehampaan. Kemudian, di udara, jari besar dan tak tertandingi terbentuk, yang tampaknya adalah Tuhan. Dari ketidaktahuan abadi, sebuah jari terulur ke Luo dan menerobos kehampaan. Pemandangannya sangat menakjubkan. Luo Pokong mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senjata, tombak yang mengejutkan. Dia bangkit dari langit dan mencoba menusuk jarinya. Tetapi akibatnya tombak itu patah, dan Luo menerobos ke langit dan jatuh ke tanah. Ledakan. Luo Pokong jatuh ke tanah pecah, lubang besar pecah, meskipun dia berdiri kokoh, tetapi wajahnya pucat, seteguk darah menyembur keluar. Aku berkata bahwa jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Ketika kamu dikalahkan olehku, kamu tidak lagi layak menjadi lawanku. Lu Ming melangkah maju, menatap Luo Pokong. Wajah Luo Pokong berubah dari pucat menjadi pucat, dan matanya penuh amarah dan pembunuhan. Hanya saja kamu berada di atas angin untuk sementara waktu. Sungguh sombong mengatakan bahwa saudara Luo tidak layak menjadi lawanmu. Saudara Luo, aku akan membantumu. Tidak jauh dari sana, gelombang kosong dengan acuh tak acuh membuka mulutnya, lalu melangkah keluar, di sekeliling tubuhnya, muncul gelombang tak berujung. Kong Lang ingin menembak, dia ingin bergandengan tangan dengan Luo Pokong untuk menangani Lu Ming. Oke, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan bocah ini, lalu kita akan membawanya keluar dari halaman suci Yuanshan dan menghancurkannya. Aku akan membuatnya hidup seperti anjing sepanjang hidupnya. Luo memecahkan mulut kosong, suaranya sangat dingin, penuh dengan peluang tak terbatas untuk membunuh. Dia telah dikalahkan oleh Lu Ming berkali-kali, dan dia telah meninggalkan iblis di dalam hatinya. Ombak kosong menginjak ombak dan menuju daratan. Kong Wang akan melakukannya. Hati banyak orang bergerak. Kong Lang dan Luo Pokong berkumpul, dan mereka benar-benar banyak berhubungan satu sama lain. Saat ini, jika kita ingin bergandengan tangan dengan Luo Pokong, Lu Ming memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tetapi dia tidak akan pernah bisa menjadi musuh Luo Pokong dan Kong Lang. Tampaknya pihak Lu Ming pada akhirnya akan kalah dalam pertempuran ini. Banyak orang mengeluh bahwa kultivasi Lu Ming terlalu lemah. Jika seseorang mencapai Tanah Suci, situasinya tidak akan begitu pasif. Dua raja di Tanah Suci bergandengan tangan untuk melawan orang suci yang agung. Kamu tidak takut diejek oleh orang lain. Pada saat ini, suara yang tajam datang, suaranya sangat enak didengar, biarkan orang mendengarkannya, tidak akan lupa. Siapa? Minuman ombak kosong, lihat sekeliling.
Di kejauhan, sosok anggun datang dari langit. Itu Luo Tianyi. Seseorang berseru dan mengenali pria itu. Mulut Lu Ming juga tersenyum, Luo Tianyi, ayo. Luo Tianyilian melangkah maju, melangkah ke udara, berjalan menuju gelombang kosong, dan berkata, kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu bertarung. Luo Tianyi, kamu ada di daftar Raja Suci, tapi kamu hanya peringkat 36. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu dan mengalahkanmu. Belum terlambat untuk melawan Lu Ming lagi. Dengung dingin gelombang kosong, menuju Luo Tian, langkah demi langkah, di bawah kakinya, gelombang besar melonjak, seolah memusnahkan segalanya. Pada saat ini, mata Luo Tianyi menjadi gelap, seolah menjadi dua bagian dalam. Tubuh gelombang kosong, tiba-tiba berhenti. Ombak di kakinya bergulung, dan tubuhnya sedikit bergetar. Sihir, hancurkan untukku. Ombak kosong meraung dan melambai dengan kedua tangan. Dalam sekejap, gelombang besar melonjak ke langit dan menghancurkan bumi, seolah mematahkan keajaiban Luo Tianyi. Tapi semua gelombang besar, ketika mereka bergegas ke Luo Tianyi, dipisahkan secara otomatis, seolah-olah sengaja menghindari Luo Tianyi. Sesaat kemudian, tubuh Kong Lang bergetar, wajahnya memerah, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat ini, mata Luo Tianyi menyala, kembali normal, ringan, kamu bukan lawanku. Kamu. Gelombang kosong menunjukkan warna yang menakutkan. Setelah pertarungan singkat, dia benar-benar terluka. Dia tidak bisa melanggar hukum ilusi surga Luo Tianyi. Luo Tianyi, beri dia perasaan yang dalam. Luo Tian sangat kuat, dan memang benar peringkat daftar Raja Suci tidak begitu akurat. Itu tidak mungkin benar. Luo Tianyi terlalu rendah hati. Meskipun dia berada di peringkat ke-36 daftar Raja Set, kekuatannya mungkin cukup untuk menduduki peringkat 20 besar. Banyak orang dikejutkan oleh kekuatan Luo. Baru saja, Luo Tianyi bahkan tidak menggerakkan tangannya, jadi dia membiarkan Kong Lang muntah darah. Kekuatan semacam ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Bab 1881 Subscribe Penatua. Sekalipun mereka adalah raja, tingkat kultivasi mereka sama, dan kekuatan mereka juga kuat dan lemah. Kekuatan kesadaran tempur, kekuatan sihir, dan penerapan hukum semuanya menentukan kekuatan efektivitas tempur seseorang. Apalagi, meski sama dengan hukum raja, kekuatannya juga kuat atau lemah. Beberapa hukum raja sangat kuat dan melampaui yang lain. Jika hukum ilusi surgawi Luo Tianyi diam, itu bisa membuat orang jatuh ke dalam fantasi tanpa batas. Ada juga hukum perampasan Luo Tianxiong, yang dikatakan mampu merampas segalanya, yang lebih mendominasi. Luo Pokong, ayo pergi. Minuman besar gelombang kosong, dan kemudian tidak berani mencintai perang, bentuk tubuh ke arah kedipan jarak. Luo Pokong menunjukkan jejak warna yang tidak diinginkan, gerakan tubuh, tetapi juga jarak. Lu Ming tidak mengejar. Meski kekuatannya lebih kuat dari Luo Chuankong, dia juga terbatas. Luo ingin pergi, dan dia tidak bisa meninggalkan sisi lain dengan kecepatannya menembus hukum. Mundur. Melihat Luo Pokong dan Kong Lang mundur satu demi satu, angin bebas debu, berani melawan, mengaum, berubah menjadi embusan angin, lari ke kejauhan, dan menghilang dalam sekejap. Yang lain juga meninggalkan lawan mereka dan melarikan diri. Made, bocah itu kabur dengan cepat, dan dia harus dihancurkan lain kali. Itu tidak keren. Apakah dia tak terkalahkan di antara generasi barbar yang lebih muda, atau dia dipukuli begitu parah dalam perang dengan rekan-rekannya untuk pertama kalinya? Terima kasih banyak, Luo Tianyi. Lu Ming berjalan ke Luo Tianyi dan tersenyum. Denganku, mengapa terima kasih? Luo Tianyi tersenyum dan berkata, aku ditutup sebelumnya. Aku mendengar ada perang besar di sini tepat setelah aku meninggalkan celah. Aku tidak mengira itu kamu. Sayang sekali kamu datang terlambat selangkah. Tidak, tepat. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apakah Lu Ming akrab dengan Luo Tianyi? Sungguh menakjubkan bahwa begitu banyak orang kuat berkumpul. Beberapa orang heran. Lu Ming juga akrab dengan Luo Tianyi. Dengan Luo Tianyi, ada terlalu banyak talenta. Ada 5 badan kerajaan. Dengan tubuh kacau Lu Ming sendiri, kekuatan ini terlalu luar biasa. Dan ada begitu banyak keindahan yang membuat iri orang. Beberapa orang menghela nafas bahwa mereka segera mendapat persetujuan dari banyak orang. Luo Tianyi, Qiu Yue dan Huang Ling adalah wanita cantik terbaik di Yuan Shan Seng Yuan. Tapi 3 orang, tapi semuanya akrab dengan Lu Ming, bagaimana tidak membiarkan orang iri. Bocah ini sangat menyenangkan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada adikku. Dengan temperamennya yang arogan, bisakah kamu menahannya? Aku menantikannya. Xian Yanjun terkekeh. Banyak orang melihat ke Xian Yanjun. Mungkinkah putri bangga dari orang suci kuno mengenal Lu Ming? Perang sudah berakhir, ayo pergi. Xian Yanjun berkata, berbalik. Tian Jiao dari orang suci kuno mengikuti Xian Yanjun, dan sepertinya dipimpin olehnya. Kemudian, beberapa dari mereka berbalik dan pergi. Huang Li, kalian semua terluka. Tolong sembuhkan dulu. Lu Ming menatap Huang Ling dan yang lainnya. Bagus.
Huang Ling, Huang Li, Long Chen, Qiu Yue, dan beberapa orang terluka lainnya hanya duduk di udara, menelan pil dan mulai sembuh. Segera setelah itu, Huang Ling adalah orang pertama yang menyelesaikan penyembuhan. Dia adalah tubuh abadi Tian Huang. Dia memiliki vitalitas yang sangat kuat dan dikenal sebagai abadi. Tidak peduli seberapa serius cederanya, dia bisa pulih dengan cepat. Belakangan, Long Chen dan Qiu Yue juga menyelesaikan penyembuhan mereka. Luka mereka tidak terlalu serius. Hanya Huang Li, yang membawa kekuatan di depannya, memiliki beberapa lubang di tubuhnya dan terluka parah. Pada titik ini, ototnya menggeliat dan beberapa lubang terisi kembali. Ledakan. Tiba-tiba, nafas yang kuat keluar dari Huang Li. Ini, napas paling suci. Lu Ming melotot dan kemudian menunjukkan ekspresi bahagia. Setelah perang besar, Huang Li berhasil menerobos dan masuk ke alam maha suci. Namun, ini normal. Kultivasi kekuatan boros telah mencapai kesempurnaan orang-orang suci yang agung. Tidak mengherankan jika mereka paling dekat dengan alam suci. Setelah periode latihan ini, dan melalui perang barusan, tidak mengherankan jika mereka dapat merangsang potensi mereka dan membuat terobosan dalam satu gerakan. Hahaha, kekuatan boros telah menembus yang paling suci. Besar. Orang-orang Huang lainnya juga sangat senang. Dan Huang Ling, Long Chen dan lainnya, juga menunjukkan kegembiraan. Setelah terobosan kekurangan kekuatan, kekuatan mereka akan semakin kuat. Jika Feng Wuchen ingin berurusan dengan mereka lagi, itu tidak akan mudah. Jika kamu menerobos yang paling suci, kamu masih bisa bertarung tanpa debu. Beberapa orang menonton dari jauh. Tian Jiao yang belum pergi juga kaget. Selain kekuatan tempur Lu Ming yang mengerikan, kelompok orang Lu Ming akan menjadi halaman suci Yuanshan, kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Selama periode waktu ini, banyak orang membuat terobosan di halaman suci Yuanshan. Setelah beberapa waktu, aku khawatir akan ada lebih banyak tabrakan hebat di halaman suci Yuanshan. Ya, nyatanya banyak raja yang kultivasinya belum sampai ke tanah suci. Ketika orang-orang ini masuk ke tanah suci, benturan akan semakin hebat, dan itu akan menjadi dunia nyata. Ada juga kelompok orang terkuat yang telah berlatih di medan perang suci. Aku khawatir mereka akan menjadi lebih kuat ketika mereka keluar dari celah. Kita harus bekerja keras, jika tidak di dunia ini, aku khawatir mereka akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Beberapa komentar Tian Jiao penuh dengan tekanan, tetapi juga penuh dengan harapan. Semua orang ingin meledakkan percikan cemerlang di dunia yang cemerlang ini, biarkan semua orang mengingatnya. Huhuhu. Antara langit dan bumi, ki asli langit dan bumi yang tak berujung menyatu menuju gurun. Bantu dia. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar batu mentah pecah berkeping-keping, berubah menjadi gas mentah yang menggelinding dan bergegas menuju gurun. Long Chen dan yang lainnya juga mengeluarkan banyak batu mentah dan meledak. Ki asli yang tak berujung diserap oleh kekuatan sunyi, dan napasnya menjadi semakin kuat. Kekuatan suci yang bergulir mengalir ke langit seperti asap. Sekitar beberapa jam kemudian, nafas dari kekuatan sunyi menyatu dan membuka matanya. Hahaha, Long Chen, kamu harus berlatih dengan cepat, jika tidak, aku tidak akan cocok. Huang Li tertawa, lalu menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, kapan kita akan bertengkar hebat? Tidak ada waktu. Lu Ming langsung menolak dan terjerat oleh maniak petarung ini, tetapi dia tidak memiliki kehidupan yang baik. Huang Li menyentuh kepalanya tanpa daya, yang membuat banyak orang tertawa. Ayo kembali, Lotin, oke. Lu Ming menatap Luo Tianyi. Bagus. Luo Tianyi mengangguk dan tersenyum, dan memiliki segala macam perasaan asmara, yang membuat para dewa, istana Phoenix, dan beberapa pemuda dari ras gurun terlihat lurus. Kecuali Huang Ling dan Long Chen, yang lain sangat penasaran. Luo Tianyi, santo pewaris Yao Qi Siamong dan kecantikan terindah di dunia, sebenarnya membantu Lu Ming. Selain itu, dia dan Lu Ming tampaknya akrab satu sama lain, dan bahkan mendengarkan kata-kata Lu Ming. Itu membuat banyak orang berfantasi. Qiu Yue mengedipkan matanya dan menatap Lu Ming dan Luo Tianyi. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, rombongan kembali ke kediaman mereka dan berkumpul di halaman yang luas. Bab 1882 Subscribe Penatua. Hadirin sekalian, apakah kamu punya berita tentang Tai Sui Baolian? Atau, bantu aku memperhatikan berita di daerah ini pada waktu-waktu biasa. Setelah mengobrol sebentar, Lu Ming bertanya. Sekarang, bahan untuk memurnikan pil Huisen kekurangan Tai Sui Baolian. Namun, benda spiritual semacam itu sangat langka dan langka. Sangat sulit untuk mengandalkan dia untuk menanyakannya sendirian. Jika kamu meminta bantuan, kamu akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Tai Sui Baolian. Beberapa dari mereka, secara kosong, tampaknya belum pernah mendengarnya. Dan orang-orang lain yang pernah mendengarnya juga terlihat meditatif. Tai Sui Baolian langka di dunia. Dikatakan sangat spiritual, sangat sulit menemukannya dalam waktu singkat. Namun, aku tahu tempat di mana mungkin ada berita tentang Tai Sui Baolian. Luo Tian berpikir sejenak, seolah memikirkan sesuatu, membuka mulutnya. Di mana? Lu Ming senang. Sejak zaman kuno,
ada banyak karakter Tianjiao yang bergabung. Luo Tianyi mengetahui banyak berita yang tidak diketahui orang biasa, yang juga normal. Bangunan Vientiane. Luo Tianyi menjelaskan, bangunan Vientiane khusus mengumpulkan semua jenis informasi, baik dari seluruh dunia, hal-hal besar atau kecil, dan informasi dari seluruh negeri. Tangan mereka ada di seluruh dunia. Mereka dapat membeli apa saja informasi hanya dengan menghabiskan uang. Apakah ada tempat seperti itu? Di mana aku bisa menemukan gedung Vientiane? Lu Ming sangat senang. Jika demikian, pergilah ke gedung Vientiane dan tanyakan tentang hal itu. Mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu. Kota Tiandi, ada cabang gedung Vientiane, aku akan memberimu alamat spesifiknya. Luo Tianyi mengeluarkan kartu giok, mengukir peta pada kartu giok dengan perasaan spiritual, dan memberikannya kepada Lu Ming. Orang-orang mengobrol sebentar dan meninggalkan satu sama lain. Keesokan harinya, Lu Ming dan Qiu Yue meninggalkan Yuan Shan Yuan dan pergi ke Menara Vientiane. Kota Tiandi sangat luas dan tidak terbatas, dan letak Menara Vientiane berada di sebelah utara kota Tiandi. Mereka terbang sepanjang jalan. Segera setelah itu, mereka menemukan tempat yang penuh kegembiraan, dikelilingi oleh banyak orang, seolah-olah sedang menonton sesuatu yang luar biasa. Haruskah kita turun dan melihat-lihat? Autumn Moon berkedip, menunjukkan warna yang aneh. Yah, pergi dan lihatlah. Lu Ming mengangguk dan mereka mendarat. Mereka menemukan platform tua yang dikelilingi oleh orang-orang, pria, wanita, tua dan muda. Di platform kuno, ada pedang tanpa gagang. Seorang pria parubaya menggenggam gagang pedang dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencabutnya, tetapi pedang itu tidak bergerak. Ada apa, Pak Tua? Lu Ming menyapa seorang lelaki tua dan bertanya tentang situasinya. Adik laki-laki, apakah ini pertama kalinya datang ke kota Tiandi? Sudah kubilang, pedang ini adalah pedang Kaisar Surga. Orang tua itu tampak bangga. Apa, pedang Tuhan, tapi benarkah? Lu Ming terkejut. Pedang di peron sebenarnya adalah pedang Kaisar Surga. Bagaimana itu bisa diturunkan hingga saat ini? Itu benar-benar tidak benar. Aku tidak tahu, tetapi dikatakan bahwa platform ini dibuat oleh Kaisar Surga, dan pedang ini dimasukkan ke sini oleh Kaisar Surga. Panjangnya 9 kaki, tetapi tidak ada yang bisa menariknya keluar. Selama bertahun-tahun tanpa akhir. Orang tua itu menjelaskan. Tidak ada yang bisa mencabutnya, bahkan Kaisar Wu pun tidak. Lu Ming lebih penasaran. Qiu Yue juga menatap lelaki tua itu dengan tatapan ingin tahu. Tidak, jika kamu ingin mencabut pedang ini, itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Banyak Kaisar Wu mungkin tidak dapat mencabut satu kaki, tetapi orang dengan tingkat kultivasi rendah mungkin dapat menarik sedikit. Sekali pada suatu waktu, ada anak muda yang baru mulai berlatih dan mengeluarkan sebanyak 5 kaki. Orang tua itu menjelaskan. Sejak zaman kuno, rekor penarikan paling banyak adalah 8 kaki. Di antara generasi muda ini, satu orang telah menarik 8 kaki, yaitu keturunan Kaisar Surga, yang memiliki sungai bintang Tianjiao yang tak tertandingi dengan darah Kaisar Surga di tubuhnya. Terlebih lagi, dikatakan dari sungai Sing Sing bahwa cepat atau lambat dia akan mencabut pedang surga dan menjadi pedangnya. Di dekatnya, seorang paman parubaya menyela. Lu Ming mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, lelaki besar di peron, hampir kelelahan, akhirnya tidak menarik satu kaki pun, wajah merah menghadap ke belakang dari peron. Di sini, ada orang yang harus dicoba setiap hari, banyak orang yang sangat percaya diri pada awalnya, semua berpikir bahwa mereka dapat mencabut pedang Kaisar Surga, tetapi satu demi satu, pada akhirnya mereka kecewa. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Luar biasa, bagaimana pedang surga bisa dicabut dengan mudah. Dalam tahun-tahun tanpa akhir, tidak ada yang bisa mencabut jumlah Tianjiao yang telah lahir. Dikatakan bahwa sekali ditarik, itu mungkin diwarisi oleh Kaisar Surga. Paman parubaya itu mencibir. Itu hanya legenda, itu tidak mungkin benar. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pria lain menginjak peron dan mulai menghunus pedangnya. Kong! Tiba-tiba, suara pedang mulai terdengar, mengguncang langit. Di gagang pedang, ada cahaya terang. Pedang itu, dicabut satu kaki. Tapi hanya satu kaki adalah batasnya. Tidak peduli seberapa keras orang itu, bagaimana dia meledak, dia hanya bisa menarik satu kaki. Setelah setengah suara, pria itu gagal dan turun dari peron. Pedang itu, bagaimanapun, tidak memasuki platform lagi dan hanya satu gagang yang keluar. Luar biasa. Lu Ming terkejut. Pedang ini bahkan tidak bisa dicabut oleh Kaisar Wu. Ini luar biasa. Kaisar Wu sangat kuat sehingga dia tidak bisa mencabut pedangnya. Jika kamu ingin mencabut pedang ini, itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Lihatlah orang-orang. Pedang ini, milikku. Saat ini, seorang pemuda menginjak peron, wajahnya dingin dan angkuh, penuh percaya diri yang kuat. Sombong, pedang ini bahkan belum dicabut dari sungai Hengsing. Pria ini benar-benar mengatakan itu miliknya. Banyak orang percaya diri sebelum naik, tetapi segera gagal. Aku melihat banyak dari mereka. Beberapa orang berbicara, menunjukkan rasa jijik. Pemuda itu mendengus dingin, melangkah ke gagangnya, memegang gagangnya dengan kedua tangan, menghembuskan napas dan menariknya ke atas. Kong!
Suara pedang mengguncang langit, dan pedang Kaisar Surga dicabut satu kaki. Bangkit kembali. Orang-orang muda minum, kekuatan meledak, suara pedang Ming naik lagi, pedang mengungkapkan sinar cahaya. 3 kaki, dia menarik keluar 3 kaki. Seseorang berseru. Beberapa saat yang lalu, pemuda itu mengeluarkan 2 kaki, total 3 kaki. Dia memiliki bakat luar biasa, tapi dia hanya bisa mengeluarkan 3 kaki. 3 kaki adalah batasnya. Seorang lagi berbicara. Bangkit kembali. Pada saat ini, pemuda itu, dengan minuman keras lainnya, meledak dalam dirinya kekuatan hukum yang mengerikan. Itu, hukum raja. Orang ini adalah raja. Seruan terdengar. Kong, kong. Pedang itu ditarik keluar 2 kaki dan mencapai 5 kaki. Kultivasi Xiao Cheng yang paling suci, orang ini harus menjadi Tianjiao teratas dari halaman suci Yuanshan. Hati Lu Ming tergerak, tetapi dia tidak melihat orang ini. Pemuda itu mencabut pedang Kaisar Surga dan berhenti di sana, seolah-olah telah mencapai batasnya. Kaum muda semuanya berkultivasi sendiri. Mereka lari ke ekstrim dan terendam oleh sinar tak berujung. PS, hari ini dan besok 2 hari masing-masing 3 bab, lusa pecah 30 bab, untuk menulis setelah bab, bagaimana tidak menunjukkan, menangis sampai mati. Bab 1883 Subscribe Penatua. Setelah beberapa saat, pemuda itu minum lagi. Kong. Terdengar lagi suara pedang. Pedang Kaisar Surga dicabut 1 kaki dan mencapai 6 kaki. Pedang ini seperti pedang batu. Lu Ming melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa pedang itu sepertinya terbuat dari batu, seperti sejenis batu aneh dipoles. 6 kaki, pria ini sangat kuat, raja biasa hanya bisa menarik 5 kaki, pria ini bisa menarik 6 kaki, luar biasa. Tapi 6 kaki adalah batasnya. Telah dicatat di zaman kuno bahwa raja umum dapat menarik 5 kaki, beberapa raja yang sangat mengerikan dapat menarik 6 kaki, sementara anak Tuhan dapat menarik 7 kaki. Rekor tertinggi adalah 8 kaki, tapi jarang di zaman kuno. Memang itu. Banyak orang membicarakannya, tetapi pemuda itu, setelah menarik diri sejauh 6 kaki, telah mencapai batasnya. Setelah beberapa ledakan berturut-turut, pedang itu tidak bergerak. Pada akhirnya, pemuda itu hanya bisa menyerah, mengambil kembali kekuatannya, dan pedang itu kembali terendam di peron. Menarik, Qiu Yue, apakah kamu ingin mencobanya? Lu Ming bertanya. Coba dan coba. Senyum bulan musim gugur, dia baru saja melihat, juga beberapa ingin mencoba. Haha, gadis kecil juga ingin mencoba. Aku yakin kamu bisa menarik 3 kaki, paman mengawasimu. Paman Parubaya itu berkata sambil tersenyum. Ada banyak anak muda yang datang ke sini untuk menghunus pedang setiap hari, tapi berapa banyak yang bisa mengeluarkan 3 kaki? Paman Parubaya hanya bercanda. Qiu Yue tersenyum dan tidak berbicara. Dia melangkah ke platform dan meraih gagangnya. Ke atas. Autumn Munjiao minum, Seng Li melompat, menarik. Kong, kong, kong. Pedang Kaisar Surga direnggut dari 3 kaki berturut-turut. Paman Parubaya itu tercengang dan tergagap, apakah kamu benar-benar menarik 3 kaki? Dia hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak pernah berpikir bahwa gadis kecil itu bisa menarik 3 kaki. Paman, ini belum berakhir. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ke atas. Pada saat ini, bulan musim gugur sedang minum lagi, dan hukum yin dan yang berdifusi keluar. Kong, kong, kong. Pedang itu berkicau, terus berdering, dan kemudian 3 kali berturut-turut. 6 kaki. Raja, raja lain, dan raja yang paling mengerikan. Ada Tianjiao lain yang telah menarik 6 kaki. Wanita ini seharusnya menjadi Tianjiao dari halaman suci Yuanshan. Bulan musim gugur menarik 6 kaki, menyebabkan diskusi panas di sekitarnya. Di masa lalu, sangat sedikit orang yang bisa menarik 6 kaki. Rata-rata, dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi satu orang untuk menarik diri. Saat ini, ada 2 orang berturut-turut, tetapi sangat jarang. Tentu saja, saat Yuanshan Seng Yuan baru saja dibuka, itu yang paling meriah. Dalam satu hari, lebih dari 10 Tianjiao yang bisa menarik 5 kaki dan 6 kaki muncul, yang membuat kota Tianji bergetar. Namun, setelah menarik 6 kaki, Qiu Yue juga mencapai batasnya. Setelah beberapa kali gagal, dia menyerah dan kembali ke Lu Ming. Apakah kamu ingin mencobanya? Bulan musim gugur menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, putra kekacauan, ingin melihat berapa kaki yang bisa ditarik Lu Ming. Di tepi, Paman Parubaya dan lelaki tua itu menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Apakah Lu Ming dan Qiu Yue seorang raja? Apakah itu juga eksistensi yang bisa mengeluarkan 5 kaki, atau bahkan 6 kaki, yang akan semarak hari ini? Yah, aku akan mencobanya. Lu Ming tersenyum. Bagaimanapun, ini saatnya untuk mencoba. Lu Ming menginjak peron, dan mata banyak orang menatap Lu Ming. Ada begitu banyak anak muda yang datang hari ini. Memang, berapa kaki yang bisa dia tarik keluar? Aku khawatir tidak mudah mengejar kedua raja. Hari ini benar-benar hidup. Beberapa orang memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu, dan sangat berharap. Bisakah Lu Ming menarik 6 kaki?
Luming datang ke gagang pedang. Memegang pedang di kedua tangan, Luming tiba-tiba merasakan kekuatan hangat yang luar biasa keluar dari pegangannya dan mengalir ke tubuh Luming. Bisakah energi ini menguji pencapaian seseorang? Luming menebak secara diam-diam. Karena mereka yang datang ke sini untuk menghunus pedang tidak ada hubungannya dengan pencapaian mereka. Seorang Kaisar Wu mungkin tidak dapat menarik satu kaki, tetapi seorang pria yang baru mulai berlatih dapat menarik 5 kaki. Mari kita lihat berapa kaki yang bisa aku tarik keluar. Mata Luming membeku dan menarik dengan keras. Kong! Suara pedang terdengar, dan pedang itu dicabut 1 kaki. Betapa beratnya. Luming bergumam, dan kekuatan suci melonjak di tubuhnya. Kedua hati suci itu berbalik dengan cepat, dan kekuatan tak berujung mengalir ke tangan Luming dan menariknya lagi. Kong! 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 Di pedang, ada suara cemerlang. 5 kaki. Ini sekitar 5 kaki. Dia belum menggunakan aturan. Ada seruan yang luar biasa. Kalau tidak pakai aturan, bisa tarik 5 meter. Kok bisa? Apakah kami benar? Semua orang tidak bisa mempercayainya. Sungguh menakjubkan bahwa kamu dapat menarik 5 kaki tanpa menggunakan hukum. Di depan tubuh raja itu, menatap Luming, matanya bersinar terang. Ini berat, tapi itu bukan batasku. Berikan padaku. Luming masih tidak menggunakan hukum, mengandalkan kekuatan-kekuatan dan roh suci. Kong! Ada pedang lain. 6 kaki. Luming masih tidak menggunakan aturan, seluruh adegan hening, semua orang menatap Luming. Sungguh menakjubkan bahwa kamu dapat menarik 6 kaki tanpa menggunakan hukum. Luar biasa, aku tidak tahu tingkat apa hukum orang ini. Jika itu semacam hukum raja yang kuat, mungkin dia bisa menarik 1 kaki lagi dan bersaing dengan anak Tuhan. Seseorang berbicara dan suara itu mengganggu. Dan paman yang berbicara dengan Luming sebelumnya juga terikat lidah dan tercengang. Apakah pemuda lembut yang berbicara dengan mereka sebelumnya begitu kuat? Kamu dapat menarik 6 kaki tanpa aturan. Sepertinya hanya Sungai Sing Sing yang pernah melakukannya. Apakah bukan untuk mengatakan bahwa Luming telah meratakan rekor Sungai Sing Sing? Datang lagi. Di mata Luming, warna ketekunan terungkap. Dia merasa bahwa dia belum mencapai batasnya. Dalam tubuh rohnya, dia memurnikan ki yang kacau. Kekuatan tubuh rohnya jauh lebih tinggi daripada tubuh roh surgawi yang superior. Yang paling penting adalah dia memiliki 2 hati suci dengan potensi tak terbatas. Beri aku permulaan. Minuman Luming, selain hukum, semua kekuatan mengalir ke lengannya dan meledak dalam sekejap. Kong! Pedang lain meraung di langit, dan roh pedang langsung naik ke langit. 7 kaki. Luming menarik 7 kaki, tetapi masih tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan aturan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Jika kamu tidak menggunakan hukum, kamu dapat menarik 7 kaki, yang belum pernah terlihat di zaman kuno. Ketika tidak ada aturan penggunaan untuk Sungai Sing Sing, itu hanya dapat ditarik keluar sejauh 6 kaki. Bukankah Luming lebih baik dari catatan Sungai Sing Sing? Beberapa orang mengatakan bahwa alasan mengapa Sungai Sing Sing dapat ditarik keluar setinggi 6 kaki tanpa aturan adalah karena dia adalah keturunan dari Kaisar Surga. Jika tidak, itu tidak dapat dilakukan. Bagaimana orang ini dapat melakukannya? Pemandangannya, di luar kendali, sehingga banyak orang tidak percaya. Bab 1884. Tahukah kamu, rata-rata anak Tuhan hanya bisa menarik 7 kaki, sedangkan Luming, tanpa menggunakan aturan, bisa menarik 7 kaki. Ini luar biasa. Apakah dia menggunakan hukum secara rahasia, tetapi kami belum menemukannya. Beberapa orang tidak bisa tidak menebak. Itu mungkin. Dugaan ini telah diterima oleh kebanyakan orang. Kalau tidak, itu akan terlalu mengejutkan. Tapi saat berikutnya, semua orang tutup mulut. Ke atas. Sebuah suara berdering di telinga semua orang. Di Luming, hukum kekacauan pecah. Kong. Segera, pedang lain terdengar. Pada saat itu, pedang meraung, pedang ki yang mengejutkan, melesat ke langit, tidak memasuki langit berbintang yang tak terbatas. Seluruh platform bersinar dengan kecemerlangan tak berujung, yang hampir menenggelamkan Luming. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. 8 kaki. Luming menarik 8 kaki dan menggunakan aturan. Terbukti bahwa Luming tidak menggunakan aturan barusan, tetapi menariknya sejauh 7 kaki. Saat ini, pedang 8 kaki dicabut dengan hukum yang sama dengan disiplin dalam sejarah dan disiplin Sungai Sing Sing. Hukum kekacauan, orang ini adalah salah satu anak Tuhan, anak kekacauan. Luar biasa, tingginya 8 kaki, menyamakan rekor Sungai Bintang. Bisakah pria ini mencabut pedang Kaisar Surga sepenuhnya? Begitu ini dikatakan, seluruh hadirin kembali diam, dan jarum terdengar. Luming bisa menarik 7 kaki ketika dia tidak menggunakan kekuatan hukum, yang belum pernah terlihat di zaman kuno. Bisakah Luming menarik diri sejauh 9 kaki setelah menggunakan hukum? Sulit dikatakan. Apakah pedang Kaisar Surga dimasukkan ke sini selama bertahun-tahun tanpa akhir untuk dilahirkan? Banyak orang gemetar, gugup dan berharap. Paman dan paman yang mengobrol dengan Luming sebelumnya, benar-benar terpana di sana.
Mereka tidak pernah mengira bahwa pemuda yang baru saja mengobrol dengan mereka adalah kesombongan yang tak tertandingi. 8 kaki, 1 kaki pendek. Saat ini, mata Luming cerah. Pada saat ini, dia akan mengumpulkan semua kekuatan tubuhnya, berkumpul di lengannya, seluruh otot tubuhnya, sepotong demi sepotong, penuh dengan kekuatan tak terbatas. Lalu, tarik. Kong. Sebuah pedang, berdering menembus langit, tetapi juga membiarkan hati semua orang, berdenyut dengan keras. Pada saat ini, cahaya pedang yang tak berujung, menembus langit, cahaya pedang yang mengejutkan, berdiri di antara langit dan bumi, dan dapat dilihat oleh semua orang di kota Tiandi. Di peron, kecemerlangan tak berujung menyelimuti, dan seorang pemuda, mengangkat pedangnya, seperti dewa perang yang legendaris. Pedang Kaisar Surga ditarik sepenuhnya oleh Luming dan dipegang di tangannya oleh Luming. Pada saat ini, waktu seakan memadat, ruang juga seolah memadat, tetap pada saat ini, seolah abadi. Di tengah kota Tiandi, ada sebuah istana yang megah dan tak berujung. Saat ini, ada banyak sosok yang keluar dari istana, dan mereka dipenuhi dengan atmosfer yang kuat dan mengerikan. Pedang surga lahir. Di dunia, selain Star River, ada orang yang bisa mencabut pedang Kaisar Surga. Ayo pergi, pedang Kaisar Surga tidak bisa jatuh ke tangan orang luar. Kita harus mengambilnya kembali. Suara demi suara, lalu melangkah keluar dari sini. Di peron tempat pedang Kaisar Surga berada, Luming merasa tidak nyaman. Tampaknya ada krisis yang akan datang. Berpikir untuk bergerak, Luming memasukkan pedang Kaisar Surga ke dalam gambar gunung dan sungai, lalu terbang ke bawah, menarik bulan musim gugur, dan berkata, pergilah. Mereka berubah menjadi 2 lampu dan pergi dari sini dalam sekejap. Sampai Luming dan Luming menghilang, semua talenta bangun dan bereaksi. Surga, pedang Kaisar Surga, telah dicabut. Pedang Kaisar Surga, yang telah berada di sini selama berabad-abad, telah dicabut. Siapakah pemuda itu? Untuk mengendalikan hukum kekacauan, seharusnya Tian Jiao dari Yuan Shan Seng Yuan. Tidak sulit untuk menanyakannya. Banyak orang berbicara dengan penuh semangat. Sua, Sua. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di langit, satu persatu, mengeluarkan nafas teror, yang membuat semua orang gemetar. Di Wei adalah yang kuat dari Kaisar Wu. Dan itu adalah Kaisar Wu dari keluarga Hang. Keluarga Hang mengaku memiliki darah Kaisar Surga, dan merupakan keturunan dari Kaisar Surga. Sekarang pedang Kaisar Surga telah dicabut, keluarga Hang pasti akan keluar. Sungai Sing Sing telah lama mengatakan bahwa pedang Kaisar Surga cepat atau lambat akan dicabut olehnya, dan akan menjadi pedangnya. Banyak orang berbisik. Orang kuat setingkat Kaisar dari keluarga Hang menyapu platform kosong. Matanya sangat terkejut. Pada saat yang sama, ada kilatan suram. Pedang Kaisar Surga benar-benar dicabut. Siapa itu? Cabut pedang Kaisar Surga. HNGJIA, seorang Kaisar Wu yang kuat, melihat ke seluruh pemandangan, dan kekuatan kekaisarannya yang kuat membuat semua orang terengah-engah. Entahlah, dia masih muda, tapi dia sudah pergi. Seseorang menjawab. Seorang pemuda, siapa itu? Dari kekuatan apa? Kaisar HNGJIA bertanya. Aku tidak tahu, tapi dia adalah putra kekacauan, dan aturan kekacauan harus datang dari halaman suci Yuanshan. Ada kemanusiaan. Halaman suci Yuanshan. Orang kuat tingkat Kaisar dari keluarga Han terlihat murung. Jika itu adalah halaman suci Tianjiao dari Yuanshan, itu akan sulit dilakukan. Meski HNGJIA sangat sakti, dikatakan sebagai keturunan Kaisar Surga. Itu adalah salah satu kekuatan paling kuat di kota Tiandi. Tetapi halaman suci Yuanshan didirikan oleh 3 kaisar besar, dan mereka tidak berani langsung pergi ke Yuanshan Seng Yuan. Orang itu seharusnya tidak pergi jauh. Lebih baik menjatuhkannya sebelum dia kembali ke halaman suci Yuanshan. Pedang Kaisar Surga hanya bisa menjadi milik keluarga HNGJIA kita. Salah satu pemimpin HNGJIA Wudi membuka mulutnya, dan Wudi lainnya bergerak satu demi satu dan terbang ke segala arah. Saat ini, Luming telah mengubah penampilannya. Dia mencabut pedang Kaisar Surga dan merasakan krisis yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Apalagi kelahiran pedang Kaisar Surga pasti akan mengganggu banyak kekuatan dahsyat. Karena itu, dia membuat keputusan dan segera pergi bersama Qiu Yue. Di tempat rahasia, dia mengirim bulan musim gugur ke peta gunung dan sungai, dan dia menenangkan pikirannya dan mengubahnya menjadi pria parubaya dengan kulit kekuningan. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia adalah orang kuat Kaisar Wu, tidak mudah untuk mengenalinya. Dia berjalan angkuh di sepanjang jalan, menuju ke arah gedung Fiantin. Segera, seperti yang diharapkan, ada beberapa pria kuat yang mengerikan meraung di langit. Di Wei yang mengerikan memenuhi segala arah, yang membuat banyak orang merasa terkejut. Benar saja, itu yang kuat dari kekuatan ini. Luming menyipitkan matanya dan menebak di dalam hatinya. Namun, dia terus berjalan menuju gedung Fiantin. Orang-orang kuat tingkat Kaisar itu tidak bisa mengenalinya. Pihak lain bahkan belum melihat wajahnya, terlebih lagi, dia telah menggunakan keterampilan pernapasan ilahi, bagaimana dia bisa menemukannya. Tak lama kemudian, Luming datang ke sebuah paviliun di utara kota Tiandi. Ini gedung Fiantin. Luming masuk,
dan segera seorang lelaki tua menerimanya. Tuan, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Tanya orang tua itu. Aku perlu tahu sesuatu. Lu Mingdao. Bab 1885. Untuk informasi, pergi ke aula kiri. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Luming mengangguk dan berjalan ke aula kiri, di mana seorang wanita cantik menerima Luming. Tuan, informasi apa yang kamu butuhkan? Misalnya, berita tentang orang, atau tentang seni bela diri dan seni bela diri, atau tentang bahan obat suci. Wanita muda itu memiliki senyum lembut di wajahnya, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Obat suci. Lu Mingdao. Jika itu obat suci, silakan pergi ke kamar 6. Aku akan membawa tamu aku ke sana. Wanita muda itu tersenyum dan membawa Luming ke sebuah ruangan di sisi aula. Tidak jelas apa itu pembagian kerja. Ini benar-benar sama dengan milik Luming. Dengan cara ini, efisiensinya memang akan lebih baik. Memasuki kamar 6, Luming bertemu dengan seorang pria parubaya yang halus. Tamu aku, obat apa yang ingin kamu ketahui? Tanya wanita parubaya yang elegan. Tai Sui Polian, aku ingin tahu, di mana Tai Sui Baolian dijual, atau di mana Tai Sui Baolian muncul. Lu Mingdao. Tai Sui Baolian, ini ramuan yang sangat langka. Ini memiliki efek khusus. Itu tidak pernah muncul di zaman kuno. Seru setengah baya yang elegan. Hati Luming tenggelam dan berkata, bahkan Menara Fiantin, tidak ada berita tentang Tai Sui Baolian. Haha, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu sangat beruntung. Jika kamu datang beberapa hari sebelumnya, kamu mungkin pergi sia-sia. Tapi kemarin, aku baru saja menerima pesan tentang Tai Sui Baolian. Ada tempat di mana seseorang telah melihat Tai Sui Baolian. Setengah baya yang elegan, haha. Di mana? Luming sangat gembira. Jangan khawatir, Kak. Terlalu jarang aku mendapatkan pesan ini dari gedung Wanxiang. Kamu harus membayar mahal jika ingin mengetahui berita ini. Cara senyum parubaya yang elegan. Berapa batu? Luming membuka mulutnya. Secara alami, dia tahu bahwa jika dia ingin mengetahui beritanya, dia membutuhkan batu mentah. Berita tentang hal langka seperti Tai Sui Baolian secara alami berharga. 500.000 batu mentah bermutu tinggi. Beli berita ini. Elegan dan setengah baya. Mulut Luming sedikit bergetar, sebuah pesan, akan menjual 500.000 batu mentah bermutu tinggi, sangat mahal. Tentu saja, orang-orang dari Menara Fiantin tersebar di seluruh negeri. Biaya pelatihan begitu banyak orang sangat tinggi. Wajar jika berita itu mahal. Bagus, berita Tai Sui Baolian, aku akan menerimanya. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan, yang berisi 500.000 batu mentah berkualitas tinggi dan menyerahkannya kepada orang parubaya. Setelah memastikan jumlahnya benar, dia berkata, beberapa waktu lalu, seseorang melihat Tai Baolian di kuburan pedang Tai, tetapi Tai Sui Baolian sangat spiritual dan akan melarikan diri secara otomatis. Oleh karena itu, apakah kamu bisa mendapatkan Tai Sui Baolian tergantung pada kamu keberuntunganmu sendiri, kumohon. Katakanlah, lambaian tangan setengah baya yang elegan, adalah untuk mengantar tamu. Makam pedang Tai. Mata Luming berkilat dan kemudian meninggalkan gedung Fiantin. Segera setelah itu, dia kembali ke halaman suci Yuanshan. Kemudian dia mengirim pesan ke Huang Ling, Long Chen dan lainnya, mengatakan bahwa dia akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Dia berencana untuk segera pergi ke makam pedang Tai untuk mencari Tai Sui Baolian dan membiarkan Qiu Yue memulihkan ingatannya secepat mungkin. Ingatan akan hal ini, semakin lama penundaan, semakin besar kemungkinan merugikan bulan musim gugur, semakin sulit untuk pulih. Di halaman suci Yuanshan, Luming tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang. Kekuatannya sangat meningkat. Selain itu, ada Luo Tianyi. Semuanya bergandengan tangan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah membuat keputusan, Luming pergi ke barisan transmisi halaman suci Yuanshan tanpa penundaan. Tentu saja, dia tidak bisa langsung diangkut ke makam pedang Tai, melainkan ke area angkutan umum di dekat makam. Faktanya, setiap kekuatan kekaisaran akan membentuk susunan transmisi, tetapi hampir semuanya searah, yang hanya dapat ditransmisikan keluar, dan orang di luar tidak dapat mentransmisikan. Jika orang dari luar dapat langsung mengirimkan ke suatu kekuatan, kekuatan itu akan sangat berbahaya. Jika itu musuh, itu akan lebih berbahaya. Kecuali mereka adalah kekuatan dengan hubungan baik, mereka akan membuka transmisi dua arah dan komunikasi bebas. Oleh karena itu, di banyak daerah akan dibangun kawasan angkutan umum. Misalnya, di luar Tanah Suci Bulan Purba, Tanah Suci Buyang, dan 8 Akropolis di sekitar kota Tiandi semuanya merupakan area transportasi umum. Jika orang luar ingin memasuki tempat-tempat ini, mereka hanya dapat memindahkannya ke area angkutan umum dan kemudian terbang ke sana. Jadi, jika kamu ingin pergi ke suatu tempat, kamu harus mengirimkannya ke area angkutan umum terdekat dan terbang ke sana. Lagi pula, tanah Yuanshan terlalu besar, dan tidak realistis untuk mengandalkan terbang. Bahkan jika kekuatan kekaisaran umum ingin melintasi seluruh tanah Yuanshan, itu akan memakan waktu lama. Luming melangkah ke susunan transmisi dan mengirimkannya ke area transportasi umum yang terdekat dengan makam pedang Tai.
Kemudian dia mengeluarkan pesawat ulang-alik dan terbang menuju makam pedang Tai. Pesawat ulang-alik ini diperoleh Luming saat dia membunuh musuh. Itu 20 kali lebih cepat dari yang asli dari Master Lembah Yunкong. Dalam pesawat ulang-alik, Luming mengembalikan tampilan aslinya dan melepaskan bulan musim gugur dari peta gunung dan sungai. Apa keajaiban pedang Kaisar Surga? Keluarkan dan lihatlah. Qiu Yue keluar dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Apakah pria ini benar-benar tuan mudanya? Bakatnya luar biasa, dia hampir tidak bisa menjadi tuannya. Jantung bulan musim gugur berubah menjadi ide yang aneh. Luming mengangguk, dan pedang Kaisar Surga muncul di tangannya. Pedang Kaisar Surga terlihat seperti pedang batu. Itu dipoles dengan batu-batu aneh. Saat ini, sepertinya tidak ada kelainan. Tampaknya itu benar-benar pedang batu biasa. Tidak ada yang seperti penglihatan yang menakjubkan itu ketika aku mengeluarkannya. Ini benar-benar pedang Kaisar Surga. Terlihat sangat biasa, tidak bisa dikatakan salah. Qiu Yue melihat pedang batu itu dengan rasa ingin tahu, lalu mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Akhirnya, dia memasukkan kekuatan suci, tapi pedang batu itu tidak merespon sama sekali. Luming mengambil alih, tetapi juga memasukkan kekuatan suci, dan bahkan menjalankan hukum kekacauan, tidak ada tanggapan sama sekali. Tidak ada reaksi sama sekali. Itu pedang yang tidak berguna. Luming terdiam. Kemudian mereka mempelajarinya lagi, tetapi tidak ada hasil. Luming harus memasukkannya ke dalam peta gunung dan sungai dan menyimpannya untuk penelitian di masa mendatang. Jarak ke makam pedang Tai tidak pendek. Dibutuhkan setengah bulan bahkan jika ada pesawat ulang-alik dengan kecepatan 20 kali lipat. Mereka berlatih di kok yang rusak. Setengah bulan, dalam sekejap. Mereka datang ke gunung liar, dikelilingi oleh pegunungan yang luas, tempat binatang mengaum. Setelah lebih dari 100.000 li, mereka menemukan bahwa daerah itu menjadi semakin mati dan semakin sedikit makhluk. Akhirnya, mereka melihat sebuah gua besar, seperti sumur ajaib yang besar, mengarah ke bawah tanah. Di dalam gua, selalu ada udara kematian, jadi di mana-mana di gua ini, akan ada kesunyian yang mematikan. Konon di bawah gua ini terdapat makam pedang Tai, tempat pedang itu dimakamkan. Bab 1886. Makam pedang Tai, tempat untuk mengubur pedang. Dikatakan bahwa dalam waktu yang lama, pedang Tang Buxiu jatuh dari kuburan pedang Tai. Itu menjadi kuburannya, menarik ribuan pedang dan pedang tanpa pemilik yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terbang ke sini, ditemani oleh orang kuat yang mengerikan, dan dimakamkan di sini. Di belakang, ada perbaikan pedang yang tak terhitung jumlahnya, mendambakan warisan dari keberadaan itu. Untuk memperebutkan warisan budidaya pedang itu, terjadi perang sengit di sini. Pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya mati di sini dan mengubur tulang mereka di sini. Di sini, terbentuk kuburan pedang yang mengerikan. Nanti, banyak praktisi pedang akan masuk ke sini dan mengubur diri ketika mereka akan jatuh. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang kuat dan pedang yang terkubur di sini menjadi tidak ada habisnya. Seiring waktu, makam pedang Tai juga melahirkan beberapa harta yang luar biasa. Misalnya, sumber pedang adalah harta langka. Menyempurnakan sumber pedang dapat menyempurnakan kekuatan suci Zenyuan dan meningkatkan kultivasi. Beberapa orang akan datang ke sini untuk menemukan beberapa pedang spiritual. Di sini, sejak zaman kuno, terlalu banyak praktisi pedang yang kuat dimakamkan. Dikatakan bahwa bahkan praktisi pedang kekaisaran tidak sedikit. Pedang yang ditinggalkan oleh beberapa orang adalah harta yang nyata. Jika kamu cukup beruntung untuk mendapatkannya, kamu akan menemukannya. Oleh karena itu, makam pedang Tai telah menarik banyak orang untuk dijelajahi. Banyak orang datang ke sini setiap tahun, terutama mereka yang berlatih pedang. Tai Sui Baolian ditemukan oleh mereka yang mencari di sini. Mata Luming menyapu, dan benar saja, dia melihat beberapa sosok di dekat gua. 2. Seorang lelaki tua dengan wajah lembut terbang mendekat, menatap Luming dan Qiu Yue, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin pergi ke kuburan pedang juga? Tidak buruk. Luming mengangguk. Hanya saja aku dan beberapa teman akan membentuk tim untuk memasuki kuburan pedang bersama. Lagi pula, di kuburan pedang ada peluang, tapi ada juga bahayanya. Banyak orang dan kekuatan besar bisa saling membantu. Bisakah kedua anak itu ingin bergandengan tangan? Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Bersekutu. Luming berpikir dalam-dalam. Makam pedang Tai, organik, tetapi juga berbahaya. Sejak zaman kuno, begitu banyak orang kuat yang terkubur di sini, tetapi juga melahirkan beberapa hal berbahaya, yaitu Jiansha. Jiansha, jika kamu bertemu dengan makhluk hidup apapun, kamu akan mulai bertarung. Kamu tidak memiliki kecerdasan. Ada pedang yang kuat dan lemah. Beberapa pedang sangat kuat, sangat berbahaya bertemu mereka sendirian, jadi wajar jika banyak orang memilih untuk bergabung. Yang lebih tua dan yang lebih muda ada di sini untuk mencari semacam obat suci. Luming membuka mulutnya. Haha, itu benar. Makam pedang Tai memiliki jangkauan yang sangat luas. Tidak diragukan lagi kalian berdua sedang mencari jarum di tumpukan jerami. Bersama kami harus memperhatikan satu sama lain, dan kesempatan akan menjadi lebih besar.
Pria tua itu berkata sambil tersenyum. "Yah, aku akan melakukannya." Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk. Apa yang dikatakan orang tua itu masuk akal. Sangat sulit bagi mereka untuk mengetahuinya. Sulit untuk membentuk tim dengan orang-orang. Jika ada banyak orang, kemungkinannya lebih tinggi. Selain itu, beberapa dari orang-orang ini mungkin sudah lama berada di sini dan mungkin mendapatkan beberapa informasi berguna. Oke, haha, ayo, izinkan aku memperkenalkan kamu kepada orang lain. Pria tua itu tersenyum dan berjalan ke arah yang lain bersama Lu Ming dan Qiu Yue. Ada 8 orang di pintu masuk gua. Orang tua itu memperkenalkannya. Setelah pengenalan lelaki tua itu, Lu Ming tahu bahwa lelaki tua itu bernama Wu Chu, dan dia memiliki kultivasi yang paling suci dan sempurna. Di antara orang-orang ini, kultivasi orang tua itu adalah yang tertinggi. Dua teman kecil, kita harus menunggu sedikit lebih lama, lalu masuk. Wu Chu Dao, wajahnya selalu digantung dengan senyum lembut, memberi orang perasaan mudah bergaul. Tidak apa-apa untuk menunggu. Lu Ming mengangguk. Mencari Tai Sui Baolian tidak bisa dilakukan dalam semalam. Tidak masalah jika kamu menunggu beberapa hari lagi. Ada banyak orang yang datang ke makam pedang Tai untuk menjelajah. Selanjutnya, setiap 2 hari, orang-orang akan datang dan mereka akan ditarik mendekati tim oleh Wu. Lebih dari 10 hari kemudian, ada lebih dari 20 anggota di tim mereka. Yah, kita hampir sampai. Ayo pergi. Wu Chu Dao, lalu dia terbang ke gua dulu, dan semua mengikuti. Gua ini, sangat besar, mengarah ke bawah tanah, tak terduga. Lu Ming dan yang lainnya terbang ke bawah, dan telah terbang sekitar 10.000 kaki sebelum akhirnya sampai pada akhirnya. Ini benar-benar seperti dunia bawah tanah. Lu Ming melirik gua dan menemukan bahwa ada seluruh dunia di bawah gua. Di sini, ada gunung, tetapi sudah mati dan tidak ada apa-apa. Ya, hanya pedang. Pedang berkarat, baik di tanah maupun di gunung. Tapi hampir semuanya kehilangan spiritualitasnya, dan di tahun-tahun tanpa akhir, mereka akan terkorosi. Mari atur formasi agar tidak terburu-buru saat kita diserang. Wu Chu Dao, lalu dia akan mengatur formasi. Lu Ming dan Qiu Yue diatur di belakang, beberapa di tengah, beberapa di depan dan sekitarnya. Mata Lu Ming sedikit berkedip. Dia menemukan bahwa orang-orang yang diatur di depan dan belakang adalah orang-orang yang bergabung dengan tim di belakang. Wu dengan 5 atau 6 orang, di tengah. Menurut pendapatnya, dia adalah yang tertinggi dalam kultivasi, duduk di tengah kota, selalu menopang keempat sisinya. Orang juga tidak punya pendapat, pilih arah, lari ke depan. Makam pedang Tai memberi kesan mati dan sunyi. Langit dan bumi, hening, sesekali semburan angin bertiup, tidak ada rerumputan, sunyi sepi. Mereka berlari ke depan ratusan mil dan melihat pemandangan yang sama. Di sini, milik daerah pinggiran. Semua pedang yang ditemui busuk. Tidak akan ada panen di daerah ini. Sepanjang jalan ke depan, aku tidak tahu berapa jauh jarak yang telah aku tempuh. Tiba-tiba, 2 sosok melayang di depanku. Ini adalah 2 bayangan gelap, yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Mereka seperti hantu. Begitu 2 bayangan hitam melihat Lu Ming dan yang lainnya, mereka mengirimkan kita jam di mata mereka dan berubah menjadi 2 lampu pedang dan bergegas menuju orang-orang. Mereka adalah 2 pendekar pedang, tapi kekuatan mereka hanyalah tanah suci dinasti Ming. Wu membuka mulutnya, melambaikan tangannya, dan 2 kekuatan kuat ditembakkan, menghancurkan kedua pedang itu. Setelah dikalahkan, kedua pedang itu berubah menjadi 2 jenis energi dan menghilang ke dalam tanah. Dikatakan bahwa sangat sulit untuk benar-benar membunuh roh jahat pedang. Itu hanya bisa dikalahkan sementara. Setelah dikalahkan, ia akan lepas ke tanah dan muncul kembali setelah masa kehamilan. Orang-orang terus bergerak maju, dan kemudian menghadapi beberapa pedang Sa, tetapi kekuatannya tidak kuat, mudah dikalahkan. Tiba-tiba, ada pedang samar di depanku. Ada sumber pedang di depan. Mata Wu berbinar. Jelas, Wu Chu bukan yang pertama kali memasuki makam pedang Tai. Dia sangat berpengalaman. Menurut indera pedang yang samar, dia dapat menilai bahwa ada sumber pedang di depannya. Mereka mengumpulkan napas dan berjalan dengan hati-hati. Setelah melewati puncak gunung, mereka melihat puluhan pedang. Yang berbeda adalah puluhan pedang ini bentuknya sangat padat, seperti substansi. Mereka memancarkan ketajaman yang luar biasa, seperti pedang ajaib. Bab 1887. Di antara puluhan pedang, ada 3 pedang pertarungan. Sekilas, ketiga pedang ini bukanlah pedang sungguhan, melainkan semacam energi pedang yang sangat halus. Mereka dimasukkan di tanah. Ini adalah sumber pedang. Lusinan roh jahat pedang mengelilingi 3 sumber pedang. Jiansha dapat menyerap energi dari sumber pedang dan memperkuat dirinya sendiri. Oleh karena itu, ada penjaga Jiansha di sekitar setiap sumber pedang. Ada 3 sumber pedang di sini. Ada lebih banyak pedang untuk dilindungi. 3 sumber pedang. Di mata lembut Wu, ada cahaya yang menyala-nyala. Apa yang harus dilakukan? Seseorang bertanya. Tidak cocok untuk bertarung keras, atau akan lebih merepotkan untuk mengganggu pedang lain.
Cara terbaik adalah menarik roh jahat pedang, dan kemudian menangkap 3 roh jahat pedang dengan kekuatan bertarung yang kuat. Mata Wuchu penuh akal, dan kemudian mengatur, kamu, dan kamu, masing-masing, singkirkan pedang itu. Kami adalah yang terkuat dalam kultivasi dan merebut 3 sumber pedang dalam sekejap. Wu menunjuk ke Luming dan Qiuyue, serta orang lain yang bergabung dengan tim. Ayo kita pimpin. Pertanyaan telah diajukan. Ya, di kuburan pedang ini, hanya dengan bekerja sama satu sama lain kita dapat mengerahkan kekuatan kita secara maksimal dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Jangan khawatir, setelah kita mendapatkan sumber pedang, kita akan berbagi secara merata, dan kamu tidak akan kehilangan 1 sen. Cudao. Baiklah, mari kita pimpin. Pria itu mengangguk, dan yang lainnya tidak. Luming dan mereka, dari beberapa arah, perlahan mendekati Jiansha. Ketika mereka mendekati jarak tertentu, pendekar pedang itu menemukan mereka, dan mata mereka memancarkan cahaya tajam. Wah, wah. Kemudian, pedang itu berubah menjadi pedang dan mengejar Luming. Pergi. Begitu Luming menarik bulan musim gugur, dia berbalik dan berlari. Yang lainnya juga, berbalik dan berlari ke kejauhan dan menghilang di sini dalam sekejap mata. Di tepi sumber pedang, hanya tersisa 7 atau 8 pedang. Senang sekali menemukan umpan, ini bisa menghemat banyak waktu. Di tepi Wu, seorang pria parubaya mencibir, melihat ke arah kepergian Luming, menunjukkan senyum sinis. Seharusnya tidak terlambat, ayo ambil 3 sumber pedang. Wuchu membuka mulutnya, melangkah 1 langkah, dan membunuh 7 atau 8 pedang sa. Kultivasinya paling suci dan lengkap. Ketika dia bertepuk tangan, 2 roh jahat pedang dikalahkan dan diubah menjadi energi dan pergi ke bawah tanah. Orang lain di tepi Wu juga mulai bekerja sama. Nafas mekar, dan mereka semua adalah keberadaan tanah suci. Mereka semua mulai bertarung bersama. 7 atau 8 pedang terbunuh tanpa bertarung lama. Luming dan Qiuyue berlari kencang, tetapi kecepatan Jiansha di belakang mereka luar biasa. Mereka terus-menerus mempersempit jarak di antara mereka. Pedang sa ini sangat cepat. Benar-benar seperti cahaya pedang yang terbang. Apalagi ada pedang sa dengan level tertinggi. Luming bergerak di dalam hatinya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Bulan musim gugur, itu saja. Luming berbicara kepada Qiuyue. Autumn Moon tiba-tiba berhenti, melambaikan tangan, 2 parang terbang keluar, kecepatan berputar, menuju beberapa pedang yang disapu sa. Di antara beberapa pedang, 1 setara dengan Xiao Cheng, dan yang lainnya semuanya berada di level orang suci yang agung. Mereka sama sekali bukan lawan Qiuyue. Ketika 2 parang terguling, beberapa pedang runtuh dan menghilangkan energi. Tepat pada saat ini, jeritan melengking datang dari arah lain. Jelas, teriakan orang lain yang menarik perhatian Jiansha. Mata Luming lebih dingin, dan kemudian kembali ke tempat itu bersama Qiuyue. Saat ini, Wuchu dan yang lainnya sudah mendapatkan 3 sumber pedang. Mereka bergerak mundur dan terkejut melihat Luming dan Luming kembali. Tampaknya kedua orang ini adalah karakter tingkat Tianjiao, dan roh jahat pedang paling suci tidak dapat membantu mereka. Mata Wu berkilat, dan kemudian dia menunjukkan senyum lembut dan berkata, teman kecil Luming, cepat kembali ke tim. Ayo mundur dulu. Luming mengangguk, dan Qiuyue kembali ke tim dan mundur. Segera, terdengar raungan tajam di tempat sumber pedang diperoleh. Jelas roh jahat pedang itu kembali dan menemukan sumber pedangnya hilang. Setelah beberapa saat, beberapa orang yang pergi untuk menarik Jiansha kembali ke tim. Prestasi mereka tidak lemah dan tidak mati di tangan Jiansha. Wuchu, di mana sumber pedangnya? Kamu bilang kita harus membaginya sama rata. Seseorang memandang Wu. Haha, jangan khawatir. Aku hanya punya 3 sumber pedang sekarang. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Ketika aku mendapatkan lebih banyak sumber pedang nanti, aku akan membagikannya. Kata Wuchu sambil tersenyum. Pria itu mendengus dingin tanpa banyak bicara. Luming menyeringai di sudut mulutnya, dan secerca tepi melintas di matanya, tetapi tak satu pun dari mereka yang banyak bicara. Kerumunan terus bergerak, dan segera setelah itu, Wu merasakan sesuatu. Di depan kita, ada sumber pedang lagi. Ada secerca kegembiraan di Wu. Mereka bergerak maju dan menemukan sumber pedang di depresi gunung. Hanya ada sekitar 3 pedang dalam 1 sumber pedang. Ayo singkirkan pedang ini. Cudao. Hanya ada lebih dari 10 pedang. Tidak perlu membawa mereka pergi. Luming dan yang lainnya pandai berkelahi. Mereka harus disimpan terlebih dahulu. Mereka mungkin berguna. Ada cibiran di mulut Wu. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Selain itu, di sisi lain, sosok itu melintas, ada lebih dari selusin sosok muncul di sana. Sebelum memasuki makam, pendekar pedang ini adalah yang terkuat. Ada banyak orang di kuburan pedang. Setiap beberapa hari, seseorang akan datang mengambil risiko di makam. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang ada di dalam makam. Jelas, pihak lain juga merupakan pengambil risiko. Pihak lain juga melihat Luming dan mereka, satu persatu, mata mereka tidak bagus, dan beberapa orang menunjukkan motif pembunuhan mereka.
Wajah mereka menjadi gelap di Wu. Kamu pergi, sumber pedang, itu milik kami. Di kerumunan sisi lain, seseorang berkata dengan dingin. Kau yang berguling. Wu Chuo mencibir. Ke sumber pedang di mulutnya, bagaimana dia bisa dengan mudah melewatkannya. Matanya berbalik dan jatuh pada Luming dan mereka. Hentikan mereka, kita akan mendapatkan sumber pedang. Departemen Wu ke Luming, Qiu Yue, dan beberapa orang lainnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang baru saja pergi untuk menarik Jiansha, yaitu, mereka menemukan orang-orang yang menjadi umpan. Itu benar. Luming mencibir di sudut mulutnya. Kami menghentikan mereka dan mengolok-olok mereka. Ada banyak orang kuat di pihak lain. Jika kami pergi ke sana, kami tidak akan mencari kematian. Aku menolak. Seorang pria gemuk menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak ada kekurangan ahli yang bisa membentuk tim untuk berjalan di kuburan pedang. Setidaknya setengah dari mereka adalah yang paling suci, dan bahkan mungkin ada yang kuat seperti Wu. Biarkan mereka pergi dan memblokir satu sama lain, dan jelas bahwa mereka akan mati. Saat kamu mendapatkan pedang, kamu bisa menghentikannya. Bab 1888. Mata Wu seperti pisau. Dia menyapu Luming dan yang lainnya, mengatakan bahwa selama Luming mendukung mereka untuk sementara waktu, ketika mereka mendapatkan sumber pedang, mereka akan membantu mereka. Jika kamu disuruh melakukan sesuatu, kamu akan terlalu tua untuk melakukan apapun. Kami akan membiarkanmu mengikuti kami untuk menghentikan risikonya untukmu. Bisakah kamu makan dan minum tanpa bayaran dan selalu melakukan sesuatu yang berharga? Di tepi Wu, seorang pria dengan wajah muram berbicara kepada mereka. Luming mencibir, Wu Chu dan yang lainnya, untuk menghentikan risiko bagi mereka. Itu konyol. Jelas bahwa mereka digunakan sebagai umpan. Jika ada bahaya, biarkan mereka pergi. Sekarang sama saja. Biarkan mereka melawannya, dan mereka akan merebut sumber pedang itu sendiri. Siapa yang tahu apakah mereka akan kabur setelah mengambil sumber pedang? Lagi pula aku tidak akan pergi. Aku akan memperjuangkannya sendiri. Aku akan keluar dari tim. Aku lebih suka mengambil risiko di kuburan pedang sendirian. Seorang pria yang kuat menggelengkan kepalanya, menolak secara langsung, dan kemudian ingin pergi. Tapi saat ini, Wu tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba, dia mendapat masalah dan mencengkeram pria kuat itu dengan satu cakar. Orang kuat itu tidak pernah menyangka bahwa Wu Chu akan menyerangnya, dan dia tidak dapat mewujudkan prestasinya sepenuhnya. Selain itu, Wu Chu adalah kultivasi yang paling suci dan sempurna, yang terlalu berbeda untuk dilawan. Puff! Cakar Wu memecahkan kepala orang kuat itu. Pria kuat itu meraung, matanya menunggu, penuh amarah dan kengganan. Mati! Kekuatan Wu melonjak, dan kepala orang kuat itu meledak seperti semangka, dan jiwanya langsung dimusnahkan. Jika kamu ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Hentikan pihak lain, atau kamu akan mati. Suara dingin Wu untuk Luming dan mereka. Luming dan Qiu Yue memiliki mata yang suram, sementara yang lainnya pucat. Di sisi lain, selusin orang juga memandang mereka dengan heran. Haha, sebelum perang dimulai, ada perselisihan internal. Seorang mencibir. Tidak peduli trik apa yang mereka mainkan dan siap untuk memulai, kita akan merebut sumber pedang, dan orang-orang ini akan mati. Salah satu pria dengan napas terkuat berbicara dengan dingin. Mereka tidak hanya menginginkan sumber pedang, tetapi juga memusnahkan Luming dan orang-orangnya. Mencari sumber pedang, mana yang bisa membunuh dan mencuri dengan cepat. Luming di pihak mereka. Oke, ayo kita lakukan. Luming mengangguk dan setuju. Yang lain tidak punya pilihan selain mengangguk. Aku sebut mulai, kamu langsung maju dan saling pukul secara mengejutkan. Suara Wu, lalu tiba-tiba meraung, bunuh. Sua. Luming, beberapa orang, melintas dan bergegas menuju pihak lain. Tapi tidak jauh dari sana, telapak tangan Luming seperti pisau, dan dia menebas dengan paksa. Dengan kekuatan sebesar gunung, dia tiba-tiba saling berhembus. Bunuh mereka untukku. Di antara pihak lain, pemimpin kelompok itu berteriak dengan marah. Selusin orang pecah dan membunuh Luming. Menarik. Gumam Luming, dan Qiu Yue tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Wu dan yang lainnya. Yang lainnya tertegun dan kemudian melarikan diri ke arah lain, di mana mereka akan benar-benar mati. Kamu mencari kematian. Wu melihat Luming dan mereka lari ke arah yang berlawanan dan bergegas ke arah mereka. Mereka sangat marah. Kami telah digunakan sebagai umpan, konyol. Luming mencibir, dan Qiu Yue bergegas ke Wu dan orang lain dengan kecepatan tinggi, sementara belasan orang dari sisi lain juga bergegas ke Wu. Bajingan, aku akan membunuhmu dulu. Seorang pria hebat di Tanah Suci melancarkan serangan sengit ke Luming. Pergilah. Luming minum, mengepalkan tinju, menghancurkan serangan lawan langsung dengan cara menghancurkan, lalu bertabrakan dengan telapak tangan lawan. Klik. Tulang tangan pihak lain, langsung terguncang, tubuhnya mundur dengan liar, menunjukkan warna yang luar biasa. Tapi Luming dan Qiu Yue tidak suka berkelahi. Mereka bergegas melewati dan bergegas ke kejauhan. Kemudian,
lebih dari selusin orang dari sisi lain bergegas menyerang Wu dan yang lainnya, dan kedua belah pihak segera bertempur bersama. Sialan, kelinci kecil, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Teriak Wu, penuh dengan mata pembunuh, menyapu Lu Ming. Lu Ming sangat berani sehingga dia tidak hanya ingin melarikan diri, tetapi juga memimpin pihak lain kepada mereka. Itu bernilai 1000 potongan. Orang tua, selamatkan hidupmu dulu. Selamat tinggal. Lu Ming hahaha tersenyum, dan bentuk tubuh dua orang Autumn tak henti-hentinya, berkedip sangat cepat. Melihat Lu Ming hanyalah dua pemuda, selusin orang tidak peduli sama sekali. Mereka hanya menatap Wu dan melancarkan serangan sengit. Segera setelah itu, Lu Ming dan Qiu Yue, jauh dari medan perang, muncul puluhan ribu mil jauhnya. Mereka tidak memiliki arah yang pasti. Tujuan mereka adalah menemukan Tai Sui Baolian, tetapi mereka tidak tahu di mana Tai Sui Baolian akan muncul di kuburan pedang. Mereka hanya bisa mencarinya sesuka hati. Mereka mengambil arah secara acak dan berlari ke depan. Segera, mereka menemukan dua sumber pedang. Di pinggir, ada sekitar 20 pedang yang menjaga mereka. Sekarang setelah mereka bertemu, mereka tidak akan menyerah. Meskipun pedang ini kuat, mereka tidak akan terlalu sulit dengan kekuatan bertarungnya. Kedua pria itu bergegas langsung ke sumber pedang, secepat listrik. Wah, wah. Jiansha itu juga menemukan Lu Ming dan Lu Ming. Tubuh mereka, seperti pedang ajaib, memancarkan cahaya pedang yang terang dan menebas mereka. Sementara dingin, panas, dan terus berhembus keluar dari hawa dingin. Beberapa pedang, baik di tanah suci maupun di tanah suci, langsung dihancurkan oleh energi penghancur. Dengan kekuatan tempur bulan musim gugur, orang kuat dari Seng Xiaocheng biasa juga merupakan pembunuhan kedua instan. Ledakan, ledakan. Serangan Lu Ming lebih langsung, dan tinjunya terus-menerus dibombardir, dan gambar kosong dari prasasti penjara muncul dan ditekan. Mereka yang ditekan oleh prasasti penjara kota akan runtuh dalam sekejap. Bahkan keberadaan dua orang bijak tertinggi terbunuh seketika. 20 atau lebih roh jahat pedang, beberapa nafas, dibersihkan oleh dua orang masing-masing mengambil sumber pedang, bentuk tubuh melonjak, pergi dari sini. 10.000 li kemudian, di sebuah lembah, Lu Ming melihat sumber pedang di tangannya. Sumber pedang terlihat seperti pedang perang sungguhan di luar, tetapi kesadaran spiritual Lu Ming jelas terasa bahwa itu terdiri dari energi pedang. Angsa. Di telapak tangan Lu Ming, kekuatan menelan meledak. Di bawah kekuatan menelan, sumber pedang langsung pecah berkeping-keping dan berubah menjadi aliran energi, yang ditelan ke dalam tubuh oleh Lu Ming. Ini. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa energi dari sumber pedang, seperti ribuan pedang yang sangat kecil, menyatu dengan kekuatan suci Lu Ming, seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menyempurnakan kekuatan suci Lu Ming dan membuatnya lebih kuat. Lu Ming mulai memperbaiki. Setelah lebih dari 2 jam, Lu Ming memurnikan semua energi dari sumber pedang. Kekuatan suciku memang lebih kuat dan lebih padat. Lu Ming berpikir. Meskipun jangkauan peningkatannya tidak besar, itu hanya jejak, tetapi itu hanya sumber pedang. Jika ada cukup sumber pedang, kultivasi akan ditingkatkan dengan sangat cepat, berkali-kali lebih cepat dari kultivasi biasa. Bab 1889. Tak heran jika banyak orang yang memasuki kuburan pedang untuk mencari sumber pedang tersebut. Kultivasi beberapa orang mengalami hambatan dan sulit untuk ditingkatkan. Namun, jika sumber pedang disempurnakan, itu mungkin bisa melangkah lebih jauh. Terutama bagi mereka yang berlatih pedang, sumber pedang dapat lebih membantu mereka. Lu Ming menunggu sebentar, dan Qiu Yue menyelesaikan latihannya dan menyempurnakan sumber pedang. Segera, mereka pergi dari sini dan terus mencari. Dalam proses mencari Tai Sui Baolian, ada baiknya mendapatkan beberapa sumber pedang, yang dapat meningkatkan kultivasi kamu. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sumber pedang, untuk sementara menyimpannya, tidak ada pemurnian. Makam pedang ini sangat besar dan tidak terbatas. Lu Ming dan istrinya berkeliaran selama sehari tanpa melihat batas. Dan Jian Yuan juga memanen 4, hanya 1 orang 2. Sua, sua. Tiba-tiba, tubuh mereka bersinar, dan sekelompok sosok keluar dari depresi gunung di depan mereka dan mengelilingi mereka di tengah. Total ada 8 orang. Mereka semua adalah orang tua, atau pria parubaya. Mereka penuh dengan peluang membunuh dan penuh nafas. 5 orang suci, 3 orang suci. Tetapi yang terkuat adalah yang paling suci. Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Itu 2 hantu kecil. Salah satu dari mereka mencibir dan menyapu ke arah Lu Ming. Tapi wanita ini sangat cantik sehingga dia bisa bersenang-senang. Seorang pria parubaya dan kurus menjadi tiang bambu pada umumnya, mata panas di pemindaian tubuh Qiu Yue. Nak, serahkan semua hartamu. Pria bambu kurus itu kedinginan. Rata-rata, setiap beberapa hari, orang akan mendekati makam pedang. Oleh karena itu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang ada di makam tersebut. Ada banyak orang di kuburan. Bahkan beberapa orang, aktivitas abadi di kuburan pedang, berspesialisasi dalam membunuh orang dan barang, merebut harta orang lain, dan mengolah sumber pedang.
Di kuburan pedang, tidak peduli dari mana asalmu, kamu akan mati sia-sia. Tidak ada yang akan tahu siapa yang membunuhnya dan bagaimana caranya. Jelas, orang-orang di depan kita ini berspesialisasi dalam membunuh orang dan barang, mencari mereka yang ditinggal sendirian atau memiliki sedikit orang. Beri kamu 3 napas. Keluar dari sini, 3. Lu Ming berbicara dengan lemah. Apa, anak laki-laki itu menyuruh kita keluar dari sini? Haha, aku dengar kamu benar. Beberapa orang tertawa begitu keras sehingga mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Dari usia Lu Ming dan Qiu Yue, berapa umur mereka? Di usia ini, prestasi apa yang bisa mereka miliki dan kekuatan tempur seperti apa yang bisa mereka miliki? Sungguh konyol membiarkan mereka pergi. 2. Lu Ming terus berbicara, suaranya lebih dingin, penuh dengan pembunuhan dingin. 8 orang di sisi lain terlihat murung. Sepertinya Lu Ming sepertinya tidak bercanda. Apakah ada yang bisa diandalkan oleh Lu Ming? Tapi sepertinya Lu Ming dan Lu Ming baru berusia di bawah 30 tahun. Seberapa muda mereka? Mereka telah tinggal di daerah dekat makam pedang Tai selama ratusan tahun. Selama periode ini, mereka juga bertemu dengan beberapa anak muda, tetapi mereka sama sekali bukan lawan mereka. Banyak dari mereka meninggal. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang percaya diri seperti Lu Ming. 1. Lu Ming perlahan mengeluarkan kata terakhir, dan matanya penuh dengan pembunuhan. Sepertinya kamu tidak ingin pergi. Kalau begitu aku akan membantumu mengubur di sini dengan ribuan pedang. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin. Nak, jangan malu. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Orang suci yang hebat dan pria sempurna, dengan langkah berat dan tubuh seperti bola meriam, bergegas menuju Lu Ming. Kekuatan suci dan hukum pecah, seperti binatang buas, dan menekan Lu Ming. Menyentuh. Lu Ming mengangkat kaki adalah tendangan keluar, setelah yang pertama, satu-satunya langsung menendang dantian pihak lain. Sisi lain berteriak, tubuhnya terbang ribuan meter, menabrak puncak penuh pedang, dan menghancurkan gunung menjadi lubang besar. Dan dia sendiri, sudah lebih banyak kehabisan napas, lebih sedikit ke udara. 7 sisanya tertegun. Sepertinya kekuatan bayi besar tidak sekuat bayi besar. Apakah pria ini sangat muda sehingga dia memiliki kekuatan bertarung paling suci? Bagaimana mungkin? Menyentuh. Lu Ming melangkah keluar, napas lengkap Santo Agung, mekar penuh, napas kuat, mengunci 7 orang lainnya. Dia telah memberikan kesempatan kepada pihak lain, karena pihak lain tidak yakin, maka semua dipotong. Bagaimanapun, orang-orang ini bukanlah orang baik. Aku tidak tahu berapa banyak orang seperti Lu Ming dan mereka mati di tangan satu sama lain. Qiu Yue berdiri di samping dan tidak bergerak. Kekuatan bertarung Lu Ming, dia sangat jelas, untuk berurusan dengan orang-orang ini, mengapa tangannya? Bergandengan tangan dan bunuh dia. Pria bambu kurus itu minum, dan napasnya pecah, membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, 6 orang lainnya juga bergerak, masing-masing menghembuskan napas, serangan yang mengerikan, menuju tanah yang meraung dan membombardir. Lu Mingjing berdiri diam, di telapak tangannya, pedang perang dari prajurit paling suci muncul, menyapu. Cahaya pedang seperti bulan purnama meledak dan memotong keempat sisi. Semua serangan pihak lain dihancurkan dalam sekejap. Puff, puff, puff. Cahaya darah meledak dan gas darah menyebar. Kecepatan serangan ketujuh sosok itu sangat cepat, tetapi kecepatan mundurnya lebih cepat. 7 sosok, terbang lebih dari 1 kilometer, jatuh dengan keras ke tanah. 6 dari mereka, tidak lagi hidup, langsung terbunuh di bawah cahaya pedang Lu Ming. Hanya manusia bambu kurus, ada jejak kehidupan, waktu belum mati. Matanya membelalak, penuh dengan kengerian dan keheranan. Hanya seorang pemuda, kurang dari 30 tahun, sebenarnya memiliki kultivasi sempurna dari orang bijak yang hebat, dan efektivitas tempurnya bahkan lebih menakutkan. Bahkan prestasi orang bijaknya yang hebat pun rentan terhadap pukulan. Apakah anak muda saat ini begitu mengerikan? Mereka telah berada di sekitar kuburan pedang selama ratusan tahun tanpa keluar. Apakah dunia luar telah berubah? Dia mengambil nafas terakhir dari keraguan. Lu Ming melambaikan tangannya, cincin penyimpanan 8 orang, ke tangannya, semangat sapuan, cincin penyimpanan, sekilas. Orang-orang ini sangat kaya, dan ada gunungan batu mentah. Dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tidak sedikit orang yang terbunuh. Ada juga sumber pedang, yang berjumlah sekitar 10. Sumber pedang adalah bahan habis pakai. Ada lebih dari 10 yang bagus. Lu Ming memberikan setengahnya kepada Qiu Yue dan pergi dari sini. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka mendapatkan beberapa sumber pedang, tetapi mereka tidak pernah melihat Tai Sui Baolian. Tampaknya tidak mudah menemukan Tai Sui Baolian. Perlu persiapan untuk perang yang panjang. Ada sumber pedang di sana. Tiba-tiba, mereka menemukan sumber pedang di depan mereka, dan mereka bergegas ke sana. Pada saat ini, perubahan mendadak muncul. Kong! Dengan suara pedang, sumber pedang itu terbang dengan sendirinya, dan kemudian meraung menuju kedalaman kuburan pedang. Jian Yuan, apakah kamu bergerak sendiri? Mereka tidak tahan untuk berpikir lebih. Mereka berjalan di langit dan mengejar sumber pedang.
Namun, kecepatan sumber pedang itu luar biasa, seperti sinar cahaya. Dalam sekejap, Luming dan Luming tidak bisa mengejar. Ada juga. Setelah beberapa saat, Qiu Yue tiba-tiba menunjuk ke arah lain dan berseru. Bab 1890. Di arah lain, ada beberapa sumber pedang, bersiul di langit, terbang menuju kedalaman kuburan pedang. Arahnya persis sama dengan Luming dan pengejaran mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka bingung. Mengapa Jian Yuan terbang dengan sendirinya? Jika hanya satu, aku bisa melihat beberapa. Kedua pria itu mengejar untuk periode lain, dan masuk semakin dalam ke kuburan pedang. Saat ini, mereka melihat lebih banyak sumber pedang dan terbang menuju makam pedang. Beberapa sumber pedang diikuti oleh yang lain. Tidak, bulan musim gugur, tunggu sebentar. Luming berhenti dan mengerutkan kening. Di kedalaman makam pedang, pasti ada sesuatu yang tidak normal. Kalau tidak, ada begitu banyak sumber pedang, bagaimana mereka bisa terbang ke arah yang sama? Di tempat-tempat seperti ini, begitu ada kelainan, entah ada harta karun atau krisis. Luming, akankah kita mengejar atau tidak? Tanya Qiu Yue. Dia juga merasa ada yang tidak beres. Dia terus mengejar dan tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Sebaiknya kita tidak pergi jauh keluar untuk melihat apakah kita bisa menemukan Tai Sui Baolian. Lu Mingdao. Auto Moon mengangguk, setelah itu, dua orang tidak terus masuk jauh, di daerah pinggiran, melihat ke atas. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat sumber pedang bersiul, terbang menuju kedalaman kuburan pedang, dan juga dapat melihat barisan sosok, terbang di udara, mengejar sumber pedang. Saat beruntung, Luming dapat mencegat satu atau dua sumber pedang di jalan. Luming, lihat, itu. Tiba-tiba, Qiu Yue berseru, menunjuk ke tebing di depan. Luming melihat ke sana. Di tebing, ada bunga teratai, putih seperti batu giok, sebening kristal. Anehnya, kelopak bunga teratai itu ramping dan tajam, seperti pedang sakti. Tai Sui Baolian. Luming membaca catatan Dayan dan Hall dan mengenalinya sekilas. Luming sangat gembira, dia benar-benar keluar dari sepatunya dan tidak punya waktu untuk menemukannya. Sebelumnya, mereka telah mencari begitu lama, tetapi mereka tidak melihat jejak Tai Sui Baolian. Mereka tidak menyangka sebelum berhenti mengejar dan ingin mencari generasi di luar, mereka melihat Tai Sui Baolian. Tai Sui Baolian sangat spiritual dan akan kabur dengan sendirinya. Qiu Yue, kamu tetap di sini dan kelilingi aku. Aku akan menjatuhkannya. Luming berkomunikasi dengan Qiu Yue, lalu menggunakan teknik istirahat dewa, dan terbang ke Tai Sui Baolian tanpa suara. Saat mendekati jarak tertentu, banyak rune muncul di telapak tangan Luming. Luming menekan telapak tangannya ke tanah, dan rune menyebar di sepanjang tanah menuju Tai Sui Baolian. Menurut hukum formasi, dia harus menutup Tai Sui Baolian terlebih dahulu, agar tidak kabur. Namun, saat hukum susunan hendak mendekati Tai Sui Baolian bergerak. Itu berubah menjadi cahaya putih, seperti cahaya pedang putih, yang menembus langit dan terbang ke kedalaman kuburan pedang. Tidak, semuanya ditemukan, bulan musim gugur, mengejar. Luming mengirimkan suara ke Qiu Yue, dan kemudian menggunakan metode tubuhnya untuk mengejar Tai Sui Baolian. Kecepatan Luming sangat cepat, dan kecepatan Tai Sui Baolian juga sangat luar biasa, yang tidak kalah dengan sumber pedang itu. Untuk sesaat, Luming tidak bisa mengejar. Baolian yang terlalu tua ini terlalu tajam, sangat hati-hati, telah ditemukan. Luming terdiam dan hanya bisa berjuang untuk itu. Auto Moon mengikuti Luming dengan cermat. Arah pelarian Tai Sui Baolian persis sama dengan sumber pedang sebelumnya. Bumi tak berujung lewat di bawah kakinya dan mengejar selama beberapa jam tanpa mengejar Tai Sui Baolian. Saat ini, Luming mau tidak mau melewatkan gelembungnya. Jika ada gelembung, tidak sulit untuk menangkap Tai Sui Baolian ini dengan kecepatan hukum ruang dan waktu serta kekuatan untuk memblokir yang terperangkap. Itu. Setelah mengejar beberapa saat, murid Luming tiba-tiba menyusut. Adegan di depannya membuatnya gila. Di depan kita, ada jurang. Di atas jurang, sumber pedang yang tak ada habisnya berkumpul bersama. Mereka terus terbang. Pedang berbunyi terus-menerus dan roh pedang membubung ke langit. Ada terlalu banyak pedang. Aku tidak tahu ada berapa banyak sumber pedang. Dan di sekitar jurang, ada banyak sosok yang berdiri di udara. Sepintas, tidak kurang dari ratusan orang. Orang-orang ini mengepung, tetapi tidak mulai merebut sumber pedang. Karena pemandangan ini, terlalu aneh, sumber pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit di atas jurang, tidak pernah terdengar. Jika ada yang tidak normal, pasti ada iblis. Semua orang ini tidak bertindak gegabah. Sua. Pada saat ini, Tai Sui Baolian, yang berubah menjadi cahaya pedang, langsung menyerbu ke dalam jurang dan menghilang. Masalah. Wajah Luming suram. Tidak mudah menemukan Tai Sui Baolian, tapi sayang dia tidak mengambilnya. Dia menyaksikan tanpa daya saat dia melarikan diri ke jurang. Luming dan Qiu Yue, berdiri di luar dan melihat ke depan, tidak bertindak gegabah. Banyak orang melihat sumber pedang yang tak ada habisnya, mata mereka sangat panas dan serakah.
Dengan begitu banyak sumber pedang, jika kamu dapat menyempurnakannya, seberapa banyak kamu dapat meningkatkan kultivasi kamu. Namun, situasinya aneh, meski orang serakah, mereka tetap menjaga kepala dan menahan diri. Nah, ini kamu. Pada saat ini, raungan marah terdengar, suara langit pecah, dan beberapa sosok berkelap-kelip ke arah Luming. Orang-orang ini. Reputasi Luming Sun hilang, dan seringnya keluar dari mulutnya. Ucu yang berkedip. Saat ini, hanya ada 2 orang yang tersisa di sisi Wu. Jelas bahwa kerugiannya berat sebelumnya. Sua. 3 orang dari Wu mengepung Luming dan Qiu Yue. Nak, berani mengkhianati kami, aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Wu menatap Luming dengan marah, dan pembunuhan itu sangat kuat. Sebelumnya, karena hubungan Luming, mereka tidak hanya tidak mendapatkan sumber pedang, tetapi juga bertarung dengan sengit satu sama lain. Akhirnya banyak orang meninggal, dan hanya mereka bertiga yang disorot pengepungan. Secara alami, mereka menyalahkan Luming untuk semua ini. Jika Luming dan Luming dapat bertindak sesuai rencananya, apakah mereka akan mengalami kerugian seperti itu? Mengkhianatimu, konyol, aku di timmu, ini hanya kemitraan. Dan kamu menggunakan kami sebagai umpan pada awalnya. Apakah aku cukup bodoh untuk mati untukmu? Luming memiliki senyum tipis, dengan rasa jijik yang tebal. Yang lemah harus memiliki kesadaran yang lemah. Wu berkata dengan dingin. Yang lemah, hehe, kamu sudah cukup umur untuk mencapai tanah suci. Apa menurutmu kamu sangat kuat? Luming tidak takut sama sekali. Kuat atau tidak, membunuhmu sudah cukup. Wu melangkah keluar, kultivasi suci yang sempurna benar-benar pecah, cakar kering, menuju Luming, terdengar lolongan yang mengerikan. Mata Luming meledak dengan jingguang, dan Zhenju Tiamong sedang beroperasi, dan sebuah pukulan keluar. Menyentuh. Tinju Luming dan cakar Wu ditumbuk bersamaan. Raungan, tubuh 2 orang, dengan sedikit mundur. Bagaimana bisa kamu, murid Wu tiba-tiba melebar, penuh warna yang luar biasa. Bagaimana Luming bisa menghentikan serangannya? Tidak dapat dibayangkan bahwa keadaan sempurna suci yang agung dapat memblokir serangan dari keadaan sempurna yang tertinggi. Sekitar, orang lain juga terkejut. Itulah hukum kekacauan, ini adalah putra kekacauan. Seseorang berseru, terima kasih sudah subscribe Penatua.